Bab 347, Bersaing. Melintasi batas. Berada di tubuh dan pikiran sebagai satu ranah sangat bermanfaat baginya saat menciptakan alat jiwa. Itu juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, itu sangat menghabiskan energinya. Pada titik ini, kekuatan spiritual Huo Yuhao telah sangat habis. Meskipun dia berada di dunia nyata yang tidak material, dia hampir saja menyerah. Namun, dia dihargai karena pengorbanannya. Dia bisa merasakan peningkatan. Setelah ini berakhir, kekuatan spiritualnya pasti meningkat. Selanjutnya, ia juga merasakan kekuatan jiwanya meningkat pada saat yang tegang ini. Seolah-olah dia telah mengatasi penghalang. Itu pasti meningkat dengan peringkat lain. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, mengingat kondisinya saat ini. Karena darahnya tidak bisa bersirkulasi dengan benar di tungkai bawahnya, kekuatan jiwanya tidak bisa bersirkulasi dengan baik di tubuhnya. Dia saat ini mengandalkan hampir sepenuhnya pada menyerap energi asal Ultimate Ice untuk meningkatkan. Di bawah keadaan seperti itu, pasti mengejutkannya bahwa kultivasinya meningkat satu peringkat. Peningkatan dalam budidayanya sangat bermanfaat baginya dalam hal menyerap energi asal. Namun, semua ini tidak bisa menghentikannya dari merasa lemah pada saat ini. Satu-satunya hal yang baik adalah dia menyesuaikan dengan sangat cepat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, laut spiritualnya juga bergelombang. Gelombang kekuatan spiritual membantu menjernihkan pikirannya. Tanda pisah. Dia akhirnya selesai. Ye Yulin menghela nafas lega. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao tidak dilengkapi dengan senjata tambahan, setidaknya Huo Yuhao berhasil menyelesaikan alat jiwanya tepat waktu. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki tahap selanjutnya dari turnamen. Tes teknis berikutnya, dengan kemampuan yang ditunjukkan Huo Yuhao sebelumnya, tidak akan sulit baginya untuk lulus tes ini. Adapun bagaimana ia akan tampil di perempat final, itu akan tergantung pada dirinya sendiri. Karena dia berani menciptakan alat jiwa seperti itu, dia pasti punya rencana. Baiklah, semua alat jiwa telah selesai, dan batas waktu berakhir. Mulai sekarang, Anda hanya dapat menggunakan alat jiwa yang Anda buat. Anda tidak diperbolehkan meminjam alat jiwa lain untuk membantu diri Anda sendiri, Ye Yulin memberitahu para kontestan. Setelah melihat Huo Yuhao menyelesaikan alat jiwanya pada saat terakhir, ada orang-orang yang kagum, dan mereka yang merasa kasihan. Huo Yuhao tidak punya energi untuk peduli dengan perasaan mereka. Dia fokus sekarang, dan melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Ye Yulin memindai sekelilingnya dan berkata, kami akan memeriksa alat jiwa sekarang dan memverifikasi bahwa itu adalah produk jadi. Mereka yang alat jiwanya tidak lengkap akan langsung dihilangkan. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, sisa 6 hakim di sekitar Ye Yulin memutar bibir mereka. Dia terlalu bias. Pesaing lainnya beristirahat selama 15 menit, dan memulihkan energi mereka. Hanya Huo Yuhao yang tampak lelah. Tidak ada segmen seperti itu dalam aturan asli turnamen. Bagaimanapun, jika ada masalah dengan alat jiwa mereka, itu akan menjadi jelas ketika mereka digunakan nanti. Ye Yulin jelas melakukan ini untuk mengulur waktu dan menawarkan Huo Yuhao lebih banyak waktu untuk beristirahat. Tanda pisah. Para pemimpin dari 3 organisasi bawah tanah merasa aneh pada saat ini. Namun, permintaan Ye Yulin tidak terlalu tidak masuk akal. Selain itu, mereka tidak mau menyinggung Starsky Douruo. Karena mereka tidak berdaya, mereka hanya bisa menonton ketika Ye Yulin memimpin para hakim untuk memeriksa alat jiwa yang telah dibuat masing-masing pesaing. Itu sangat teliti. Insinyur jiwa bahkan harus mencurahkan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk memastikan bahwa alat jiwa mereka bekerja. Ye Yulin memimpin semua orang di depan Huo Yuhao dan dia berkata, Tang Wu, apakah alat jiwamu lengkap? Huo Yuhao sangat sensitif. Ketika Ye Yulin sengaja menunda waktunya dengan menghitung mundur dari 10 sebelumnya, dia sudah bisa merasakan bahwa pria itu membantunya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa hakim telah disuap oleh aliansi Dusquater. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang salah ketika Ye Yulin menyarankan segmen ini. Jika aliansi Dusquater menyuapnya, mereka tidak akan membuatnya begitu jelas. Selain itu, sorot matanya adalah Yan Shaoze yang sama ketika ia menemukan bahwa Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Apakah dia memperhatikan potensi saya? Namun,
Huo Yuhao memverifikasi dugaannya ketika dia melihat bagaimana Hakim melihat alat jiwa berbentuk manusia di sampingnya. Ya, Hakim Kepala, saya sudah menyelesaikannya. Alat jiwaku bekerja dengan sempurna. Itu bisa digunakan, kata Huo Yuhao dengan hormat. Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia bisa bergaul dengan Starsky Douluo ini, dia masih harus tampil penuh hormat, karena Ye Yulin bersikap baik padanya. Ye Yulin tertarik pada Huo Yuhao apapun yang terjadi. Melihat bahwa dia sopan dan tidak sabar, dia bahkan lebih puas. Dia mengangguk berulang kali. Bagus. Jika saya tidak salah, Anda memasang beberapa bagian mekanis ke dalam alat jiwa berbentuk manusia. Apakah saya benar? Mereka juga merupakan komponen utama. Apakah Anda pikir bagian mekanik ini dapat menggantikan susunan formasi? Bisakah alat jiwa berbentuk manusia Anda bertarung? Petik 2. Meskipun dia seharusnya tidak menanyakan hal itu pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri. Huo Yuhao berkata, saya rasa bagian-bagian mekanik dapat menggantikan susunan formasi sampai batas tertentu. Bagaimanapun, susunan formasi lebih rumit untuk dibuat, dan persyaratan untuk logam langka yang digunakan juga cukup tinggi. Selain itu, susunan formasi bisa tidak stabil, dan tidak stabil seperti bagian mekanik. Akibatnya, saya mengganti susunan formasi dengan mereka. Tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga lebih dapat diandalkan. Tentu saja, komponen mekanis harus dipasang dengan sangat tepat. Ini dapat dicapai melalui pengujian berkelanjutan. Petik 2. Itu masuk akal. Uji alat jiwa berbentuk manusia ini untuk kita lihat. Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengakui. Ye Yulin bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Saat dia berbicara, dia menunjuk kaki Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan menekan alat jiwa berbentuk manusia beberapa kali. Tiba-tiba, peti alat jiwa terbuka di kedua sisi. Hal yang sama terjadi pada kakinya. Seluruh kulit terluar terbuka, mengungkapkan bagian dalam alat jiwa. Ye Yulin menemukan bahwa alat jiwa ini dirakit dengan sangat tepat ketika dia mengamatinya dari dekat. Tata letak keseluruhan alat jiwa juga sangat masuk akal. Produk akhir setelah komponen mekanik dirakit sangat level. Tidak akan menyakitkan bagi seseorang untuk masuk dan tetap berada dalam alat jiwa. Ruang yang tersedia juga lebih besar dari yang dia duga. Huo Yuhao berkata, ketika saya menciptakan alat jiwa ini dengan terburu-buru, saya tidak menambahkan bahan bantalan seperti kulit. Kalau tidak, akan lebih nyaman. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia bersandar di meja tempat di depannya dengan tangannya. Saat dia menggerakkan pinggangnya, dia menggeser kakinya ke ruang kaki di alat jiwa. Setelah itu, ia menggeser sisa tubuhnya ke alat jiwa. Dengan penyangga yang telah dia pasang sebelumnya, dia ditahan di dalam alat jiwa meskipun dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Suara dentang bergema. Pertama-tama, kaki-kaki alat jiwa ditutup dan diikat dengan kuat di kaki Huo Yuhao. Setelah itu, seluruh cangkang luar ditutup, dan dia benar-benar tertutup di dalam alat jiwa. Alat jiwa berbentuk manusia ini berwarna perak cerah, karena logam yang terutama digunakan untuk membuat cangkang luar ini adalah perak. Untuk beberapa sambungan, warnanya berbeda. Secara keseluruhan, alat jiwa tidak bisa dianggap sangat menyenangkan bagi mata, tapi itu bisa diterima. Saat Huo Yuhao perlahan-lahan melepaskan beberapa kekuatan jiwanya, mata alat jiwa menyala. Mereka dibentuk menggunakan dua lapisan logam tipis yang tampak seperti kristal. Cahaya keemasan redup datang dari masing-masing mata. Logam yang digunakan di sana disebut baja kristal, yang sangat tangguh. Ciri terbesar yang dimilikinya adalah sifatnya yang transparan seperti kristal. Itu sangat cocok untuk menciptakan mata alat jiwa berbentuk manusia. Mata roh Huo Yuhao bersinar, dan dia melepaskan kekuatan rohaninya pada saat yang sama. Dahinya mengontak susunan formasi di depannya. Melalui susunan formasi ini, ia mentransmisikan kekuatan jiwanya ke seluruh 17 susunan formasi di sekitar tubuhnya. Transmisi kekuatan jiwanya diselesaikan melalui formasi di perutnya. Susunan formasi ini juga merupakan susunan formasi terbesar dan terakhir yang telah ia buat. Lapisan cahaya putih lembut dilepaskan dari alat jiwa berbentuk manusia. Saat Huo Yuhao mengendalikannya dengan pikirannya, alat jiwa berbentuk manusia berjalan maju. Pada saat yang sama, ia mengangkat lengannya dan sepertinya melenturkan otot-ototnya. Dentang, itu berhasil. Mata Ye Yulin dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Sementara dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9,
dia tidak bisa percaya bahwa Huo Yuhao telah menciptakan alat jiwa berbentuk manusia. Alat jiwa berbentuk manusia sering menjadi penghalang bagi insinyur jiwa. Masalah terbesar dengan mereka adalah bahwa mereka sangat sulit dikendalikan. Hall Virtue Hall pernah menyarankan alat jiwa besar berbentuk manusia harus dikendalikan melalui kekuatan spiritual. Masalah tentang kekuatan jiwa bisa diselesaikan dengan menggunakan botol susu. Mereka juga mulai memasang botol susu Sealet. Namun, kekuatan spiritual yang sangat besar diperlukan untuk membimbing dan mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia. Selain itu, cukup sulit untuk mengendalikan alat jiwa seperti itu. Susunan formasi yang dihubungi Huo Yuhao dengan dahinya tidak berasal dari penelitiannya sendiri. Itu berasal dari teknologi terbaru yang ditemukan oleh Illustrious Virtue Hall, yang dikenal sebagai panduan spiritual. Itu secara bersama-sama ditemukan oleh 3 insinyur jiwa. Xuan Ziwen adalah salah satunya. Setelah melihat rencana Huo Yuhao untuk jiwa berbentuk manusia juga, Xuan Ziwen menyarankan untuk menginstal ini terlebih dahulu. Menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia akan mencapai efek terbaik. Ye Yulin sangat heran karena dia melihat bahwa Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Karena dia tidak bisa menggerakkan kakinya, itu berarti dia bisa secara langsung menggunakan kekuatan rohaninya untuk mengendalikan alat jiwanya, karena itu bisa mengambil langkah maju. Selain itu, Huo Yuhao hanya menggunakan 18 susunan formasi, jumlah yang sangat kecil. Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya untuk mundur selangkah. Dia juga sangat emosional, sangat menyenangkan bisa bergerak. Saya akhirnya bisa berdiri lagi. Dia telah meninggalkan alat jiwa berbentuk manusia sebelumnya dengan Xuan Ziwen untuk penelitian dan terus meningkatkan. Dia tidak membawanya bersamanya kali ini. Bahkan jika dia punya, dia tidak mungkin menggunakannya di turnamen ini, itu akan mengeksposnya terlalu mudah. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, ia bahkan mungkin diculik oleh Illustrious Virtue Hall, dan semua hasil penelitiannya dicuri. Namun, itu berbeda sekarang. Dia tidak menggunakan identitasnya sebagai Huo Yuhao, tetapi menyebut dirinya Tang Wu. Setelah turnamen ini selesai, dia akan menghilang sepenuhnya. Dia menciptakan alat jiwa berbentuk manusia ini untuk membantu dirinya dalam tujuan itu. Dia menghilangkan masalah imobilitasnya, dan dengan demikian kekuatan bertarungnya melonjak. Selain itu, jauh lebih mudah baginya untuk bergerak sekarang. Huo Yuhao memandang Ye Yulin yang penuh gairah melalui baja kristal dan bertanya sambil tersenyum, "Ketua Hakim yang terhormat, apakah saya lulus?" "Oh, ya. Ye Yulin senang. Keenam hakim lainnya juga terpesona. Cara mereka memandang Huo Yuhao membuatnya tampak seperti mereka ingin memakannya. Tanda pisah, mereka bukan satu-satunya insinyur jiwa di sekitar. Ada juga pesaing lain, dan banyak penonton. Itu sebenarnya alat jiwa berbentuk manusia. Penatua ketiga sudah sangat gelisah, dan tidak bisa tetap duduk. Dia berdiri di depan area istirahat dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. "Kakak kedua, kakak lelaki kedua yang kukasihi. Anda memaksa saya untuk memberikan anak ini kepada Anda. Apakah kamu melihat ini? Dia benar-benar membuat alat jiwa berbentuk manusia. Dia bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikannya. Sementara tindakannya sederhana, ia hanya menggunakan 18 susunan formasi. Bahkan jika saya membuat sesuatu seperti ini, saya masih membutuhkan setidaknya 40 susunan formasi untuk menyelesaikan tindakan sederhana yang dilakukan dengan 18. Anak ini jenius mutlak. Jenius seperti itu terlalu penting untuk pengembangan alat jiwa saya di masa depan." Petik 2. Namong Wan juga terpana dengan apa yang diciptakan oleh Huo Yuhao. Namun, dia harus tetap ngotot. Dia tersenyum dan berkata, "Menurut saya, dia harus lebih kuat sebagai guru jiwa." "Apakah Anda lupa keterampilan jiwa yang dia tunjukkan sebelumnya? Selain itu, saya tidak akan menghentikannya dari belajar cara membuat alat jiwa. Anda dapat terus berinteraksi dengannya." Petik 2. Melihat bahwa Namong Wan tidak mau mengalah, penatua ketiga segera beralih ke wakil pemimpin. "Wakil pemimpin, kamu juga sudah melihatnya. Dia tahu tentang alat jiwa. Apa yang kamu pikirkan?" Wakil ketua menjawab, "Mari kita bahas ini ketika turnamen berakhir. Ayo tonton turnamen dulu. Saya baru saja menerima berita bahwa mungkin ada orang-orang dari Akademi Shrek di dekatnya. Mereka tidak akan menyergap kita sekarang, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan menargetkan kita."
Semua orang bersiap untuk bertarung. Satu-satunya hal yang harus kita hindari sekarang adalah konflik internal. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Namong Wan dan tetua ketiga takut, dan buru-buru mengangguk. Tanda pisah. Di atas panggung, alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao membuat para pesaing terpisah dari Hekai itu muram. Dia benar-benar membuat alat jiwa berbentuk manusia. Namun, dapatkah alat jiwanya benar-benar bertarung? Apakah ini benar-benar kuat dan fleksibel? Bagaimana itu bisa bertarung tanpa senjata ofensif? Huang Zheng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tentunya orang ini tidak akan menggunakan metode master roh jahatnya untuk bertarung lagi. Namun, dua organisasi bawah tanah lainnya harus sudah tahu tentang kemampuannya. Apakah benar-benar tidak mungkin mereka dapat menargetkannya? Alat jiwa yang dibuat oleh yang lain tidak mudah untuk ditangani. Baik. Tanda pisah. Kami akan melakukan tes teknis sekarang. Beberapa teknik khusus yang digunakan untuk membuat alat jiwa dan susunan formasi sangat relevan. Hanya dengan menggunakan teknik-teknik ini seseorang dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kami membutuhkan Anda semua untuk menyelesaikan beberapa teknik dalam waktu yang ditentukan dalam tes teknis ini. Yang terakhir menyelesaikannya akan dihilangkan. Ye Yulin mencoba untuk menekan kegembiraannya sambil menceritakan aturan kepada para pesaing. Segera, setiap insinyur jiwa diberikan sebuah nampan. Baki ini berbentuk persegi, dan ada 9 kisi di atasnya. Di setiap kotak ada sepotong logam langka yang berbentuk bujur sangkar. Masing-masing dari 9 keping logam langka pada masing-masing baki memiliki warna yang berbeda. Mengingat kemampuan para insinyur jiwa yang bersaing, mereka secara alami dapat mengenali apa itu logam langka itu. Huo Yuhao juga bisa tahu, tentu saja. Dia tidak meninggalkan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Baginya, perasaan berdiri itu terlalu nyaman. Dia hanya meletakkan kursi rodanya di alat jiwa tipe penyimpanannya sendiri. Setelah memindai 9 keping logam langka di depannya, dia sudah mengembangkan spektrum dalam pikirannya. 9 keping logam langka disusun dari keras ke lunak. Bagian pertama sangat keras, dan bagian terakhir sangat lembut. Singkatnya, mereka semua memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Untuk memastikan keadilan, tidak ada yang bisa menggunakan pisau pahatmu sendiri. Anda harus menggunakan bilah pada baki. Yang harus Anda lakukan adalah menggunakan teknik khusus pada 9 keping logam langka untuk membuat 9 susunan formasi yang berbeda. Untuk bagian pertama, Anda perlu mengebor 30 lubang. Untuk bagian kedua, Anda perlu mengukir 50 kurva berliku yang dipisahkan secara proporsional. Untuk bagian ketiga, Anda harus mengukir gambar kincir angin. Untuk bagian keempat, saat Ye Yulin membacakan persyaratan, semua insinyur jiwa mulai berubah sedikit suram. 9 teknik berbeda, dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Namun, mereka semua tahu bagaimana melakukannya. Namun, mereka menjadi muram sekali lagi ketika mereka melihat logam langka di depan mereka. Logam langka berbeda cocok untuk melakukan tugas yang berbeda. Logam langka di depan mereka adalah yang paling tidak cocok untuk melakukan teknik yang diperlukan dari mereka. Misalnya, mereka harus mengebor 30 lubang di potongan pertama logam langka, yang merupakan yang paling sulit. Itu terlalu sulit, dan mereka tidak bisa menggunakan pisau ukiran mereka sendiri. Mereka hanya bisa menggunakan yang ada di baki, yang terbuat dari baja biasa. Berapa banyak kekuatan jiwa yang akan mereka keluarkan untuk menyelesaikan tes teknis ini? Pada akhirnya, mereka masih harus mengukir gambar paling rumit pada potongan logam paling halus yang paling lembut. Tidak heran Ye Yulin memperingatkan mereka bahwa tes teknis tidak akan mudah. Tidak mudah adalah pernyataan yang meremehkan. Ye Yulin tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Setelah dia mengumumkan aturan, dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan lagi. Dia segera berteriak, tes teknis dimulai. Anda semua memiliki 15 menit untuk menyelesaikan tes ini. Jika tidak ada yang bisa menyelesaikan semua 9 teknik, kami akan memberi peringkat Anda berdasarkan nomor yang telah Anda selesaikan. Petik 2. Pada titik ini, malam telah tiba setelah 6 jam yang diberikan kepada para pesaing untuk menciptakan alat jiwa mereka. Namun, 9 kompetitor tidak lelah sama sekali. Mereka semua memulai pada saat yang sama. Jiwa bela diri mereka berbeda, dan dengan demikian mereka masing-masing memiliki ide sendiri. Ide Heike itu adalah yang paling sederhana dan paling kasar. Dia menggigit cerutu yang membantu memulihkan kekuatan jiwanya,
dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperkuat pisau ukiran sebelum dia mulai mengukir dengan paksa. Dibandingkan dengan dia, Huo Yuhao tampaknya lebih teknis. Untuk potongan logam langka pertama, dia menggunakan metode khusus yang hanya bisa dia lakukan. Lagi pula, tidak ada aturan yang melarang merusak logam langka. Bukankah kamu sangat tangguh? Aku akan membuatmu lebih kuat. Dia menekan logam dengan tangan kirinya dan menuangkan kekuatan jiwanya dari Ultimate Ice-nya. Suhu logam jatuh ke negatif 200 derajat Celcius. Suhu ekstrim ini sangat merusak logam langka. Setelah ini, Huo Yuhao mengangkat pisau ukiran dengan tangan kanannya. Dia tidak bisa begitu saja mengebor lubang dengan paksa. Ukuran lubang harus sama, dan harus melingkar, dan tanpa cacat. Inilah definisi kesuksesan. Setelah dia meletakkan pisau pahatnya di posisi, matanya berubah sedikit abu-abu. Setelah ini, seberkas lampu hijau bersinar di tangannya. Dia berada di alat jiwanya yang berbentuk manusia sekarang, dan hanya membuka kompartemen tangan sehingga dia bisa mulai mengukir. Tidak ada yang bisa melihat matanya. Bintik hijau kecil perlahan terbentuk pada logam. Setelah ini, Huo Yuhao menarik kembali suhu rendah dari Ultimate Ice-nya, dan logamnya mulai mengepulkan asap. Ini dikenal sebagai cahaya korosif, dari seni necromantik. Itu sangat korosif dan merusak semua hal. Huo Yuhao dapat menggunakan teknik ini dengan kekuatan spiritualnya saat ini, tetapi dia tidak bisa mengunci targetnya dengan cahaya korosif ini, dan itu hanya mencakup area kecil. Namun, itu cukup efektif ketika digunakan pada logam. Logam langka yang telah dibekukan sebelumnya terkorosi sekarang. Struktur logam semakin rusak. Pada titik ini, Huo Yuhao menggunakan lebih banyak kekuatan jiwanya dan mendorong pisaunya menembus logam, yang sekarang jauh lebih mudah. Kontrolnya terhadap cahaya korosif ini sangat baik, itu tidak menyebar di tempat lain. Dia terlebih dahulu mengebor sebuah lubang sebelum menggunakan cahaya ini untuk sedikit mengembangkannya. Dengan cara ini, ia melestarikan lebih banyak kekuatan jiwa daripada yang lain. Tanda pisah. Sisa tes teknis pada dasarnya adalah tes kecakapan tekniknya. Sementara dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritualnya, dia masih sangat akrab dengan teknik-teknik ini, bahkan tanpa bantuan deteksi spiritualnya. Dia tidak lebih lambat dari yang lain. Selain itu, kekuatan spiritualnya pulih dengan cepat. Perasaan lemah yang dia rasakan sudah menghilang. Kondisinya bahkan membaik. Ketujuh juri terkesan saat mereka melihat bagaimana kemajuan para pesaing. Mereka harus mengakui bahwa para insinyur jiwa ini memiliki dasar yang sangat kuat. Tidak ada yang membuat kesalahan yang jelas. Huo Yuhao bukan yang tercepat, tapi dia termasuk di antara tiga besar. Ye Yulin mengerti mengapa Yuhao bukan yang tercepat, dia lelah. Mengingat betapa tegangnya Huo Yuhao ketika dia membuat alat jiwanya lebih awal, cukup terpuji bahwa dia bisa mempertahankan posisi tiga teratas dalam tes teknis ini. Namun, Ye Yulin tidak tahu bahwa Huo Yuhao tidak meninggalkan alat jiwanya yang berbentuk manusia hanya karena dia takut akan masalah. Penguat kekuatan jiwanya mulai berlaku, yang sangat membantu untuk melestarikan kekuatan jiwanya. Mereka yang bersaing hari ini adalah setidaknya insinyur jiwa kelas 6. Sementara Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar, dia juga hanya memiliki 5 cincin. Lebih baik baginya untuk melestarikan kekuatan jiwanya sekarang, karena ada hal-hal lain yang harus ia lakukan nanti. Heike itu menggunakan banyak kekuatan jiwa untuk menyelesaikan tes teknis. Namun, ia tampaknya lebih unggul, karena ia adalah orang pertama yang menyelesaikannya. Pada titik ini, lebih dari 3/4 dari 15 menit telah berlalu. Huo Yuhao telah memantau gerakan Heike itu. Melihat bahwa ia telah menyelesaikan tes, ia juga meningkatkan kecepatannya, dan berada di urutan kedua setelah selesai. Yang ketiga adalah seorang wanita muda berbaju kuning dari Common Alliance. Yang keempat adalah Huang Zheng. Dari tes teknis ini, jelas bahwa ketiganya dari aliansi Dusquater sedikit lebih kuat. An Litong dan Sangguan Weier tampak sedikit muram pada saat ini. Ini terutama terjadi pada An Litong, karena 3 perwakilan dari Kamar Dagang Alto jelas lebih lambat. Waktu habis. Kali ini, Ye Yulin tidak punya niat untuk menunda. Dia segera mengakhiri tes ketika butiran pasir terakhir di jam pasir jatuh. 5 dari 9 menyelesaikan tes, sementara 4 lainnya gagal melakukannya. Setelah hakim membuat keputusan, mereka menghilangkan 1 perwakilan dari Kamar Dagang Alto, karena ia memiliki tingkat penyelesaian terendah. Itu tidak terlalu mengejutkan,
Dua lainnya dari kamar dagang Alto yang memiliki kualifikasi berada di peringkat pertama dan ketiga dari bawah. Yang pertama dari bawah harus menghadapi yang pertama dari atas, yaitu Hekaito, sedangkan yang ketiga dari bawah harus menghadapi yang ketiga dari atas, yang adalah wanita berbaju kuning dari Kamen Alliance. Tanda pisah tanda hubung. Pada titik ini, Namong Wan mengungkapkan senyum puas di wajahnya di area istirahat. Huo Yuhao dan dua lainnya adalah 3 dari 4 teratas dalam tes teknis. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyangka Hekaito menjadi yang tercepat. Dia hanya menyadari pada titik ini bahwa pria muda yang tinggi dan kekar yang mengenakan topeng sepanjang waktu sebenarnya memiliki penanaman kekuatan jiwa yang cukup kuat. Tidak heran dia adalah insinyur jiwa kelas 7. Huo Yuhao, Hekaito, dan Huang Zheng semua berada di 4 besar, yang berarti bahwa mereka tidak akan saling berhadapan di babak penyisihan berikutnya. Jika mereka bertiga bisa mencapai semifinal, aliansi Dusquater sangat mungkin untuk menjadi juara. Namong Wan sangat percaya diri pada Huo Yuhao dan Huang Zheng. Yang lain tidak mengerti mengapa Huo Yuhao akan menghasilkan alat jiwa berbentuk manusia, tapi dia bisa menebak. Bukankah niatnya sangat sederhana? Dia berusaha meningkatkan mobilitas dan fleksibilitasnya. Dia adalah penguasa jiwa jahat, dan juga bukan insinyur jiwa biasa. Bahkan tanpa senjata ofensif, apakah benar-benar mustahil baginya untuk mengekang lawan-lawannya? Namong Wan juga sangat percaya diri pada Huang Zheng. Bagaimanapun, Huang Zheng adalah murid yang paling menonjol dari tetua ketiga. Dia memiliki kira-kira kemampuan insinyur jiwa kelas 7, dan juga memiliki kultivasi 6 cincin. Meskipun kemampuan tuan jiwanya yang jahat tidak begitu kuat, dia sangat berbakat dalam menciptakan alat jiwa. Dia bahkan membawa pisau pahat bersamanya. Peringkat mengejutkan Hekaito berarti bahwa ia kemungkinan besar menghadapi yang terlemah dari 8 yang tersisa di turnamen ini. Pada titik ini, aliansi Dusquater berada dalam situasi yang sangat menguntungkan. Tanda pisah. Kalian semua harus diberi waktu istirahat 5 menit. Setelah 5 menit, babak penyisihan akan dimulai. Kata Ye Yulin. Segera, beberapa anggota staf bergegas ke panggung dan membawa meja pahatan dan barang-barang sisa. Pesaing turun panggung dan kembali ke area istirahat untuk istirahat pendek. Huo Yuhao berada di peringkat kedua. Lawannya akan menjadi wanita muda dengan gaun biru dari Kamen Alliance. Dia akan bersaing di pertandingan kedua. Tidak ada terlalu banyak perencanaan di belakang urutan di mana mereka berkompetisi. Pesaing berperingkat tertinggi akan bersaing di pertandingan pertama, diikuti oleh pesaing peringkat kedua, peringkat ketiga, dan peringkat keempat. Dengan demikian, orang dapat memiliki lebih banyak istirahat nanti jika mereka berkompetisi lebih awal. Tidak ada yang tidak adil tentang pengaturan ini. Selain itu, mereka masih memiliki tambahan 5 menit istirahat ini. Namong Wan maju sendiri untuk menerima Huo Yuhao dan 2 pesaing lainnya. Huo Yuhao telah membuktikan dengan tindakannya bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia berfungsi. Alat jiwanya tertutup dan dia turun dari panggung. Meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia jauh lebih kecil daripada yang diciptakan oleh Virtues Hall pada awalnya, itu masih merupakan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Tatapan Ye Yulin tidak pernah meninggalkannya. Melihat bahwa Huo Yuhao telah meninggalkan panggung dengan santai, secara alami, dan tanpa kecanggungan, pandangannya menjadi lebih bersemangat. Besar, Anda semua melakukannya dengan baik. Sekarang istirahatlah. Anda hanya perlu ingat bahwa saya akan memenuhi janji saya yang kedua setelah turnamen berakhir. Itu di sini. Jika Anda mencapai hasil yang baik, Anda bisa mengklaimnya. Namong Wan tidak memberikan terlalu banyak instruksi. Dia hanya menekankan hadiah yang bisa mereka klaim jika mereka menang. Dia tahu bahwa mereka bertiga perlu istirahat sekarang. Penatua ketiga tidak pernah duduk selama itu. Tatapannya terbakar saat dia melihat Huo Yuhao memindai alat jiwa berbentuk manusia. Alat jiwa itu sekitar 2,5 meter. Itu memiliki desain ramping, dan tubuh putih keperakan memancarkan undulasi kekuatan jiwa kecil, matanya melepaskan cahaya kemasan. Jika itu dicat dengan benar, itu akan tampak lebih megah. Huo Yuhao tidak duduk, mengendalikan alat jiwanya untuk tetap berdiri. Dia menutup matanya untuk memulihkan kekuatan rohaninya. Dia sudah duduk terlalu lama. Perasaan berdiri sangat ajaib baginya setelah duduk begitu lama. Tanda pisah tanda hubung. Di gudang bawah tanah, ledakan. Saat ledakan mengguncang segala sesuatu di sekitarnya,
penghalang jiwa pelindung Pangeran Suguozong menyala dan memblokir gelombang kejut yang datang ke arahnya. Gudang bawah tanah ini terlalu kokoh dan aman. Ketika lift dibangun, itu diperkuat untuk mencegah siapapun mencoba memaksa jalan keluar. Akibatnya, Suguozong masih membutuhkan bantuan bawahannya untuk melarikan diri dari lift melalui bagian bawahnya, meskipun ia adalah insinyur jiwa kelas 9. Itu tidak dianggap sebagai upaya untuk melarikan diri dari lift. Mereka masih harus melarikan diri dari lubang lift. Ada 8 dari mereka, dan mereka melayang di sepanjang poros. Namun, pintu lift utama sekarang menjadi masalah bagi mereka lagi. Mereka sudah menyerang itu 6 kali. Dalam ruang sesempit itu, mereka tidak bisa menggunakan alat jiwa yang terlalu kuat. Kalau tidak, mereka yang akan bermasalah. Akibatnya, mereka hanya bisa mencoba memaksa celah menggunakan alat jiwa yang lebih lemah sebelum menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk menerobos. Dalam situasi seperti itu, alat jiwa pertarungan jarak dekat menjadi sangat penting. Pembukaan 15 cm akhirnya dibuat. 8 insinyur jiwa tingkat lanjut ini mengerahkan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama, tetapi masih butuh 7 hingga 8 menit sebelum mereka membuat celah yang bisa mereka lewati. Wajah Suguozong menjadi hitam pada saat ini. Hatinya sakit. Dia sudah lama memandang gudang ini sebagai miliknya. Memperbaiki lift dan poros lift akan membuatnya harus kehilangan lengan dan kakinya. Saat ini, dia hanya ingin merobek-robek pencuri. Setelah dia memasuki terowongan, Suguozong melihat 2 bawahannya di tanah. Mayat mereka sudah lama berubah dingin. Semua orang bisa merasakan amarah yang ditekan Suguozong. 2 orang segera pergi untuk mencari mayat-mayat itu. Memang, kunci mereka sudah tidak ada lagi. Mereka dengan cepat masuk dan tiba di sebuah pintu besar yang menuju ke tingkat pertama dari gudang ini. Suguozong mengenakan ekspresi suram saat dia mengambil kuncinya. Dia berusaha membuka pintu. Seperti yang diharapkan, Huo Yuhao tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia sudah menghancurkan dan mengubah mekanisme yang digunakan untuk membuka pintu ini. Tidak peduli bagaimana kuncinya diputar, pintu itu tidak mau bergerak. Idiot! Suguozong akhirnya meledak marah. Dia menekan pintu dan mengerang. Pintu ini dirancang agar lebih kuat dari pintu poros elevator. Itu sangat tebal, dan dibuat menggunakan paduan yang hampir sekuat beberapa logam langka. Hancurkan pintunya, teriak Suguozong dengan marah. Yang mulia, kami mungkin mengaktifkan alat jiwa defensif jika kami menyerang pintu secara langsung. Mereka akan menembaki kita, seorang insinyur jiwa kelas 8 di sampingnya segera memperingatkannya. Suguozong adalah salah satu tokoh paling dihormati di Kekaisaran Sun Moon. Setelah kemarahannya mereda, dia dengan cepat tenang. Dia jelas menyadari kekuatan alat jiwa defensif yang dipasang di terowongan ini. Meskipun dia adalah insinyur jiwa kelas 9, dia tidak akan merasa baik jika dia dipukul. Insinyur jiwa kelas 7 bahkan mungkin terbunuh. Kontrol untuk seluruh sistem pertahanan ada di dalam gudang ini. Mereka tidak bisa mengendalikannya dari luar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha menekan amarahnya. Dia memakai tampang muram dan berteriak, "Ayo perlahan hancurkan alat jiwa pertahanan sebelum kita mendobrak pintu ini. Cepat, tanda pisah tanda hubung." Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu bahwa Suguozong saat ini sangat membencinya. Saat ini, dia fokus pada energinya dan merasakan gelombang di laut spiritualnya. Kekuatan spiritual dan jiwanya bergabung dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu sangat menenangkan. Kekuatan spiritualnya telah meningkat sekali lagi, dan sepertinya dia menyerap energi asal dalam tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat sekarang. Energi asal yang tersisa dilokalisasi di dantiannya sekarang. Waktunya habis. Pesaing peringkat pertama dan peringkat terakhir dari tes teknis sebelumnya, silakan naik panggung. Suara pembawa acara terdengar di atas panggung. Ye Yulin secara pribadi berdiri di tengah panggung. Sebagai hakim ketua, dia tidak perlu melakukan hal seperti ini. Namun, dia ingin mengamati bagaimana Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia dari dekat kemudian. Heike itu berdiri dan membungkuk. Dia mengangkat meriam cepat di depannya dan berjalan ke atas panggung. Dengan sosok kekar yang berkembang dengan baik, dan meriam besar di pundaknya, dia tampak agak menakjubkan. Lawannya dari kamar dagang Alto juga sudah ada di atas panggung. Alat jiwa yang telah ia ciptakan adalah sebuah perang panjang. Dia telah memilih jalur pertempuran jarak dekat. Panjang perangnya hampir sama dengan meriam api cepat Heike itu. Bila pisau perangnya panjangnya sekitar 2 meter,
gagangnya setebal telur. Ketika dia berdiri di sana, dia juga terlihat sangat mengagumkan. Bab 348, memasuki final. Ye Yulin memandang He Kaitu dan perwakilan dari kamar dagang Alto dan berkata, kedua belah pihak, tolong laporkan nama Anda. Biarkan saya ulangi, pertandingan ini hanya akan berakhir ketika satu partai mengakui kekalahan atau kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika Anda pikir Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda, tolong katakan demikian agar Anda tidak membuat kesalahan besar. Tang Si. He Kaitu meneriakkan namanya dengan cara yang ringkas namun tegas. Kamar dagang Alto, Zhao Shouze. Mulailah. Ye Yulin tiba-tiba naik ke langit dan mengumumkan awal pertandingan pertama. Ini bukan pertarungan seperti turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Itu adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata. Ini adalah turnamen bawah tanah, tidak ada banyak aturan untuk melindungi para pesaing. Zhao Shouze mengarahkan jari kakinya ke tanah sebelum dia menyerbu ke arah He Kaitu. Tubuhnya bersinar dengan 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Terbukti, dia adalah seorang kaisar jiwa berantai 6. Dia melambaikan bila perangnya, dan itu menyala dengan percikan emas merah yang menyilaukan. Hal yang mengejutkan adalah bahwa He Kaitu tidak menembakkan meriamnya. Dia bahkan meletakkannya, mungkin karena dia tidak bisa melakukannya tepat waktu, atau dia hanya tidak mau memecatnya. Seolah-olah meriam itu terlalu berat, dan He Kaitu tidak bisa mengangkatnya lagi. Namun, cincin jiwanya naik juga. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Ada keributan besar di bawah panggung ketika semua orang melihat bahwa 6 cincin jiwanya adalah kombinasi yang optimal. Sangat jarang bahkan seorang guru jiwa memiliki kombinasi cincin jiwa terbaik, apalagi seorang insinyur jiwa. Para anggota aliansi Dusquater secara alami disambut dengan kejutan yang menyenangkan. Namun, anggota kamar dagang dan aliansi umum Alto berubah suram. Zhao Shouze secara alami melihat jiwa He Kaitu berdering. Ketika dia melihat cincin jiwa lawannya sebelum melihat warna cincin jiwanya sendiri, dia menyadari bahwa dia dalam masalah. Momentumnya yang tak terhentikan sebelumnya tiba-tiba menemui rintangan. Tapi meskipun auranya sedikit ditekan oleh cincin jiwa He Kaitu, dia tidak melambat. Dia dengan cepat menyerbu garis tengah. Saat dia melambaikan blokade perangnya, dia menebasnya ke arah He Kaitu. Tiba-tiba, bila berwarna merah keemasan ini membentuk busur panjang yang melaju lebih dari 40 meter sebelum menebas ke kepala He Kaitu. Aura megahnya akan memotong panggung menjadi 2. Udara tiba-tiba menjadi lebih panas. Pisau perang Zhao Shouze sangat indah. Sementara itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat, ada 9 susunan formasi di dalamnya. Saat diperkuat, itu hampir sekuat alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 7. Selain itu bisa mencakup jarak yang lebih jauh daripada kebanyakan alat jiwa pertempuran jarak dekat biasa. Itu adalah senjata energi jiwa. Namun, He Kaitu sama sekali tidak cemas. Kakinya bergerak dengan cepat, dan dia menyeret meriam cepatnya bersamanya. Saat dia bergeser, dia menghindari tebasan itu. Parit panjang segera dibelah terbuka saat energi dari Warblade menghantam tanah. Kedua sisi parit sudah benar-benar merah, dan mereka bahkan meleleh dengan cepat. Ini menunjukkan betapa menakutkan suhu tinggi dari Warblade ini. Namun, para penonton tidak bisa diganggu tentang kekuatan dari Warblade ini sekarang. Ini karena mereka terpana ketika mereka melihat He Kaitu. He Kaitu mengangkat meriamnya dan menyerbu ke arah Zhao Shouze. Seorang insinyur jiwa tipe ofensif jarak jauh sedang berlari lurus menuju seorang insinyur jiwa jarak dekat. Apa yang sedang terjadi? Di bawah panggung, mata Huo Yuhao sudah terbuka lebar. Saat dia melihat situasi di atas panggung, dia menunjukkan senyum kecil di wajahnya di belakang alat jiwa berbentuk manusia. Orang bodoh sejati adalah orang yang menganggap senior kedua adalah orang bodoh. Dalam hal strategi bertarung, senior kedua tidak kalah dengan siapapun. Dia berusaha menangkapnya lengah. Zhao Shouze juga tidak mengharapkan He Kaitu untuk menyerang ke arahnya. Selain itu, He Kaitu sangat cepat. Itu sangat mengejutkan. Bahkan ketika dia membawa meriam cepat, Zhao Shouze merasa seolah-olah dia ilusi saat dia menghantam. Bei Bei dan Huo Yuhao bukan satu-satunya yang tahu trik Shadow membingungkan Sekte Tang. He Kaitu sudah lama berada di Sekte Tang. 2 teknik rahasia Tang Sek utama yang dia kembangkan adalah Purple Demon Eyes dan Ghost Shadow Perplexing Track. Bahkan ketika dia memiliki meriam di bahunya, dia masih melakukan Ghost Shadow Perplexing Track-nya dengan sempurna. Bukan hanya ini, tetapi laras meriamnya juga mulai menyala.
Zhao Shouze juga hanya tertegun sesaat. Pada saat berikutnya, dia menyapu Warblade-nya dan memotongnya ke pinggang Hekaitu. Pada titik ini, Hekaitu masih sekitar 15 meter darinya. Dia yakin membunuh lawannya melalui serangkaian serangan cepat. Zhao Shouze juga tidak percaya bahwa Hekaitu dapat menembakkan meriam cepatnya dalam situasi seperti itu. Namun, dia juga menemukan bahwa ada cerutu tambahan di mulut Hekaitu saat dia menyapu Warblade-nya. Itu adalah cerutu emas redup. Hekaitu mengeluarkan asap dari mulutnya, dan lapisan cahaya keemasan juga bersinar dari tubuhnya pada saat yang sama. Hekaitu mengangkat meriam api dan menggunakan tubuhnya untuk menanggung serangan dari Warblade. Sial, Hekaitu masih maju ke depan saat suara keras dan jelas bergema. Warblade menyapu melewati tubuhnya, tetapi diblokir oleh penghalang emas. Penghalang tak terkalahkan, dia telah melanggar aturan. Ini adalah apa yang dipikirkan Zhao Shouze pada awalnya. Namun, Ye Yulin tidak punya niat untuk mengakhiri pertarungan mereka. Pada titik ini, Hekaitu sudah menutup celah. Dia kaitu melemparkan meriamnya ke depan menuju Zhao Shouze. Zhao Shouze terkejut. Dia dengan cepat menggunakan Warblade-nya untuk memblokir serangan. Bagaimanapun, dia adalah seorang insinyur jiwa yang sangat dekat, dan dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Namun, dia tidak tahu satu hal, ada orang-orang berbakat di dunia ini. Hekaitu adalah salah satunya. Meskipun dia tidak sekuat Wang Qiwer, dia masih lebih unggul dari kebanyakan penguasa jiwa biasa. Bang! Zhao Shouze mundur. Dia merasakan kekuatan besar yang diberikan padanya sebelum gagang perangnya mengenai dadanya sendiri. Dia dengan cepat mengaktifkan keadaan kedua dari Warblade-nya, seluruh Warblade-nya berubah menjadi merah keemasan yang menusuk. Meskipun dia tidak dapat melakukan serangan jarak jauh setelah Warblade-nya berubah ke kondisi kedua ini, destruktivitas jarak dekat dari Warblade-nya sangat meningkat. Namun, dia segera melihat meriam Hekaitu meluncur ke dadanya. Zhao Shouze mengangkat baling-baling lurus tanpa ragu-ragu sebelum dia menggunakan pedangnya untuk menyerang meriam Hekaitu. Namun, dia ketakutan pada saat berikutnya. Itu karena cahaya di laras meriam tiba-tiba padam. Meriam Rapid Fire memperoleh nama mereka dari kemampuan mereka untuk menembak dengan cepat. Di medan perang, meriam Rapid Fire digunakan untuk menampung musuh melalui daya tembak mereka. Satu serangan meriam cepat tidak terlalu kuat. Misalnya, peluru meriam yang ditembakkan dari meriam api cepat kelas 7 Hekaitu sekuat peluru meriam kelas 6 yang eksplosif. Tentu saja, meriam api cepat Hekaitu berbeda dari meriam cepat api lainnya dalam hal ukurannya. Jika sebuah meriam terlalu besar, itu akan terlalu besar. Namun, ada korelasi antara kekuatan dan ukuran. Cangkang meriam dari meriam cepat ini setidaknya 3 kali lipat dari ukuran meriam normal. Secara alami, itu lebih kuat. Setelah dia memukul lawannya dengan laras meriamnya dan memaksanya kembali, Hekaitu segera mengarahkan laras meriamnya ke arah lawannya. Itu meriam, itu bukan alat jiwa pertempuran jarak dekat, tapi meriam yang bisa ditembakkan. Namun, Zhao Shouze tampaknya telah melupakan hal ini setelah dia dipaksa mundur. Dalam keadaan normal, bilahnya yang berwarna merah keemasan bisa memotong meriam cepat menjadi dua seolah-olah itu adalah blok mentega. Namun, Hekaitu meletakkan meriam cepat tepat di depannya. Tidak peduli apa, itu masih meriam. Ledakan, semua orang bisa dengan jelas melihat bola cahaya yang sangat terang bersinar antara Hekaitu dan Zhao Shouze. Kekuatan ledakan luar biasa dan mundur menyebabkan Hekaitu terlempar kembali bersama dengan meriamnya. Pisau perang Zhao Shouze memang sangat kuat, dan layak menjadi alat jiwa pertempuran jarak dekat yang hampir kelas 7. Pisau merah keemasannya masih menunjuk lurus ke atas, dan peluru meriam yang ditembakkan ke arahnya telah dipotong menjadi 2 titik. Namun, 2 bagian dari peluru meriam itu masih mengenai dia. Turnamen ini berbeda dari pertarungan biasa antara insinyur jiwa. Insinyur jiwa hanya bisa menggunakan alat jiwa yang mereka ciptakan. Ini berarti bahwa Zhao Shouze tidak memiliki penghalang jiwa pelindung otomatis dengannya. Sementara shell meriam dipotong menjadi 2, itu masih merupakan meriam. Potongan-potongan masih akan sakit ketika mereka memukul tubuhnya. Zhao Shouze juga terlempar ke belakang. Namun, bukan tubuhnya yang terbang kembali. Itu potongan-potongan dagingnya. Seluruh tubuh bagian atasnya telah menghilang. Hanya kakinya yang berdiri di tanah. Pisau perangnya bergoyang beberapa kali sebelum jatuh ke satu sisi. Cahaya dari pedangnya juga perlahan memudar. Saat bila emas merahnya menyentuh tanah,
itu meleleh. Seluruh tempat menjadi sunyi. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak ada aturan dalam turnamen bawah tanah ini, mereka masih merasa tidak nyaman ketika mereka melihat adegan berdarah di depan mereka. Tubuh bagian atas seseorang yang hidup telah langsung dihancurkan oleh meriam jiwa. Pada saat ini, batuk kering dapat terdengar di sekitar panggung. Terlepas dari wakil ketua, sisa anggota aliansi Dusquater berdiri pada saat ini. Bahkan pesaing nomor 98 yang membenci Huo Yuhao dan He Kaitu tidak bisa tidak bersorak pada saat ini. Alat jiwa jarak jauh bisa digunakan dengan cara ini. Dipecat langsung di depan lawan seseorang. Itu terlalu banyak. He Kaitu terbang kembali karena ledakan yang dihasilkan. Saat ini, dia sudah mendarat dengan mantap di atas panggung. Dia bahkan tidak melihat jenazah Zhao Souze. Dia mengangkat meriamnya, berbalik dan berjalan ke arah orang-orang dari aliansi Dusquater. Pertandingan pertama telah berakhir. Tang Xi adalah pemenangnya. Setelah mendengar suara tangisan, He Kaitu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berjalan menuju jasad Zhao Souze. Dia mengambil pisau perangnya dan menatap Ye Yulin. Setelah ini, dia bertanya, "Ketua Hakim, dapatkah saya menyimpan ini sebagai hadiah?" Mulut Ye Yulin sedikit berputar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan gaya bertarung seperti itu. Namun, gaya bertarung He Kaitu yang ganas masih meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Tang Xi dan Tang Wu. Dia pasti ada di sini bersama Tang Wu. Sepertinya dia juga cukup berbakat. Iya nih. Namun, Anda hanya bisa menggunakan alat jiwa yang Anda buat di putaran selanjutnya. Baiklah. He Kaitu mengikuti instruksi Huo Yuhao dan mencoba yang terbaik untuk mengatakan sesedikit mungkin kata-kata. Dia membawa meriam dan panglima perang di pundaknya saat dia meninggalkan panggung. Setelah dia meninggalkan panggung, panggung dibersihkan. Setelah ini, Ye Yulin berkata, "Pesaing peringkat kedua dan ketujuh, silakan naik ke panggung." Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia untuk berjalan maju. Ketika alat jiwanya naik ke panggung, ia menekuk kakinya sedikit sebelum melompat. Dengan ledakan, itu mendarat di atas panggung. Itu tampak agak canggung, tetapi aura itu menekan. Di sisi lain, wanita berbaju biru dari Common Alliance naik ke panggung juga. Situasi ini tidak terlalu menguntungkan bagi kamar dagang Alto. Salah satu insinyur jiwa mereka telah dieliminasi, dan yang lainnya telah terbunuh. Meskipun wakil-wakil dari aliansi umum tidak banyak berperan dalam uji teknis, semuanya masih berhasil maju. Mereka jauh lebih beruntung. Dentang, dentang, dentang. Alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao membuat jalan di depan Ye Yulin. Huo Yuhao mengangguk pada Ye Yulin. Wanita itu tampak agak takut, tetapi dia masih berjalan perlahan. Tubuhnya berayun dengan cara yang elegan saat dia berjalan. Dia tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dan dia mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ye Yulin berkata, "Kedua belah pihak, tolong laporkan nama Anda." Tang Wu. Suara dingin Huo Yuhao terdengar. "Namaku Lan Ruaruo. Saudaraku, kamu tidak akan membunuhku seperti yang dia lakukan sebelumnya, kan?" Saya sedikit takut. Tubuh Lan Ruaruo sedikit bergetar. Dia juga terlihat agak pucat, seolah-olah dia benar-benar ketakutan. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Dia berbalik dan berjalan ke sisi panggung. Perangkap kecantikan. Wanita dari Common Alliance ini telah menemukan target yang salah. Huo Yuhao telah menderita godaan seperti itu beberapa kali sebelumnya. Sebagai contoh, ada Juzi dan Wang Qiwer, yang keduanya menakjubkan. Namun, ia tetap setia pada cinta dalam hidupnya. Lan Ruaruo hanyalah seorang wanita yang diasuh oleh Common Alliance. Di matanya, jiwanya sudah rusak. Tindakannya tidak mungkin menarik iba. Mata Lan Ruaruo berkedip dengan pandangan frustrasi. Dia selalu percaya bahwa dia menawan tetapi Huo Yuhao bahkan tidak bergerak. Dia merasa bahwa dia terlalu banyak. Ketika dia memikirkan hal itu, dia juga berbalik dan mundur ke posisinya. Alat jiwa yang diciptakan oleh 3 wanita dari Common Alliance semuanya sangat istimewa. Mereka benar-benar berlawanan dengan alat jiwa He Kaitu, karena mereka kecil dan portabel. Aliansi umum memelihara wanita-wanita muda yang luar biasa seperti itu karena mereka memiliki semacam misi untuk diselesaikan. Alat jiwa besar dan besar tidak cocok untuk mereka. Sebaliknya, alat jiwa pertempuran jarak dekat kecil adalah yang paling efektif bagi mereka. Sebagai hasilnya,
Mereka semua adalah master jiwa tipe agility. Mulailah. Ye Yulin naik ke langit sekali lagi. Kali ini, dia mengarahkan pandangannya pada Huo Yuhao. Dia harus melihat apa yang akan dilakukan Huo Yuhao untuk dirinya sendiri. Saat ia mengumumkan dimulainya pertarungan, Lan Ruaruo segera bergerak. Dia dengan lembut mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan melayang ke arah Huo Yuhao seperti burung biru kecil. Dia sangat anggun, dan sepertinya sedang menari. Namun, jelas bahwa pakaiannya sangat istimewa saat dia pindah. Saat gaunnya terbang sedikit ke atas, kulit putihnya yang halus bisa terlihat dengan halus. Lengan bajunya yang mengalir bahkan tidak menutupi lengannya. Ketika dia mengangkat lengannya, lengan bajunya sedikit berdesir, dan lengannya yang seperti lotus mulai bergoyang. Alat jiwa Lan Ruaruo adalah belati. Semakin kecil alat jiwa pertempuran jarak dekat, semakin sulit untuk membuatnya. Ini terutama terjadi untuk alat jiwa pertempuran jarak dekat tingkat lanjut. Belatinya benar-benar hitam, dan tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang bisa dilihat darinya. Saat itu menempel dekat pergelangan tangannya, itu tersembunyi dari pandangan saat dia menari. Dentang, dentang, dentang. Gerakan Huo Yuhao masih tampak sedikit canggung. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mengangkat tangannya pada saat yang sama. Dia mengadopsi postur yang tampaknya menunjukkan dia siap untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki alat jiwa ofensif dengannya. Dia hanya memiliki alat jiwa berbentuk manusia. Selanjutnya, dia dinonaktifkan. Kakinya tidak bisa bergerak, dan itu sudah merupakan prestasi baginya untuk mengendalikan gerakan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Lan Ruaruo tidak menyerang Huo Yuhao, tetapi hanya perlahan mendekatinya dengan berputar di sekelilingnya. Alat jiwa Huo Yuhao hanya bisa mengikuti gerakannya dengan kikuk. Ye Yulin mengerutkan alisnya. Sepertinya alat jiwa berbentuk manusia ini masih merupakan produk setengah jadi. Sementara dia dapat mengendalikannya dengan pikirannya, komponen mekanis tidak dapat dibandingkan dengan susunan formasi dalam hal menawarkan kelincahan pada alat jiwa. Namun, kita masih bisa belajar dari alat jiwanya yang berbentuk manusia. Jika kita bisa memperbesar dan melengkapinya dengan alat jiwa yang lebih ofensif, itu akan cukup kuat di medan perang. Mungkin baik baginya untuk kalah. Kemunduran mungkin memacu dia untuk bekerja lebih keras lagi di masa depan. Lan Ruaruo semakin dekat dengan Huo Yuhao. Dia semakin banyak mengungkapkan kulitnya saat dia menari. Dia hampir seperti peri karena gaun birunya disandingkan dengan kulitnya yang putih. Seiring dengan penampilannya yang menawan, dia bisa dengan mudah membuat orang terganggu. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa melihat ekspresi Huo Yuhao karena dia tersembunyi dalam alat jiwanya. Tatapannya jelas, dan emas redup bersinar dari matanya. Dia sama sekali tidak disihir. Tiba-tiba, Lan Ruaruo mengangkat pahanya, dan seluruh gaunnya terbang ke atas. Saat dia berbalik, dia memamerkan pantatnya ke Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbelok dan menyapu melewati sayap kiri Huo Yuhao seperti kupu-kupu. Jika dia adalah orang biasa, dia akan terkejut dengan pandangan tiba-tiba ini. Ini juga kesempatan yang dicari oleh Lan Ruaruo. Setelah dia melewati Huo Yuhao, rayuannya berubah menjadi niat membunuh. Matanya berkedip dengan pandangan dingin dan ganas saat dia melompat. Dia memegang belati dengan kedua tangan, dan 3 dari 6 cincin jiwanya, 2 kuning, 3 ungu dan 1 hitam, bersinar pada saat ini. Mereka semua dilepaskan saat dia memperkuat kekuatan jiwanya. Belati hitam pekatnya juga berubah menjadi ungu gelap. Sebuah cahaya pedang keunguan 3 inci menusuk ke arah belakang kepala Huo Yuhao seperti taring ular berbisa. Itu adalah serangan yang dia persiapkan dan kumpulkan untuk beberapa waktu. Lan Ruaruo sangat percaya diri dengan pelanggarannya. Belum lagi bahwa alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao tampak begitu canggung, seorang guru jiwa tidak mungkin menghindari serangan miliknya. Kekuatan terbesar Lan Ruaruo terletak pada kekuatan ofensif dari alat jiwanya yang dekat. Dibandingkan dengan alat jiwa jarak jauh, serangan ofensif alat jiwa jarak dekat sangat hebat. Belatinya bahkan mengorbankan semua kemampuan serangan jarak jauh, dan mengandung unsur kegelapan di dalamnya. Itu bahkan bisa menghancurkan jiwa. Itu bisa merusak semua penghalang jiwa pelindung dan invincible barriers. Bukan hanya ini, tetapi bisa menembus semua logam. Itu bahkan lebih kuat daripada kebanyakan alat jiwa kelas 7 biasa. Jika itu menikam seseorang, mereka pasti akan mati. Namun, mata Huo Yuhao bersinar terang saat dia bergerak. Tepat ketika belatinya akan menusuk bagian belakang kepalanya,
Lan Ruaruo melihat 8 garis cahaya putih yang bersinar dari punggung Huo Yuhao. Tiba-tiba kekuatan tumbukan muncul. Kekuatan tumbukan ini tidak terlalu kuat. Dia hanya dipaksa mundur dengan 1 kaki, diberikan penanaman 6 cincinnya. Namun, tubuh Huo Yuhao juga bergerak maju 1 kaki. 2 kaki tidak dianggap sebagai master jiwa atau insinyur jiwa. Namun, itu membuat perbedaan besar pada serangan mematikan Lan Ruaruo. Saat cahaya ungu menyala, serangannya tidak mengenai apapun. Pada titik ini, dia merasa segala sesuatu telah berubah buram di depannya. Sosok yang tampaknya canggung di depannya telah menghilang. Para penonton pada awalnya berpikir Huo Yuhao akan berada dalam masalah besar. Pada saat ini, mereka tercengang ketika mereka melihat Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya untuk dengan tangkas melakukan tindakan balik. Saat diputar, lampu-lampu keluar dari punggungnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya juga melesat keluar dari pinggangnya. Itu melengkung sangat aneh di udara, dan berhasil membalikkan dirinya di belakang Lan Ruaruo. Saat terbalik, itu meninju ke bahu Lan Ruaruo. Lan Ruaruo bereaksi dengan cepat. Setelah dia menemukan bahwa Huo Yuhao hilang, dia menggunakan kaki kirinya sebagai poros untuk berbelok. Pada saat yang sama, dia menekuk tubuh bagian atasnya ke belakang dan menghindari tinju Huo Yuhao. Dia juga mengarahkan belati ke atas dan berusaha untuk meraba-raba lengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengangkat lengannya dan menendang kaki kanannya ke arah kaki pendukungnya. Pada saat ini, alat jiwanya yang berbentuk manusia tidak tampak canggung sama sekali. Itu sangat gesit. Ye Yulin tercengang. Anak ini berpura-pura. Kemampuan tempur jarak dekat Lan Ruaruo memang hebat. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia menggunakan lengan kirinya untuk menopang dirinya sendiri. Dia benar-benar melengkung sekarang. Dia menggunakan kaki pendukungnya untuk melompat, dan menendang lengan Huo Yuhao. Dia mencoba memanfaatkan momentumnya untuk menghindari serangannya. Sangat disayangkan bahwa Huo Yuhao tidak menghindar kali ini. Dia meninju pahanya. Bang! Lan Ruaruo menjerit kesakitan. Saat dia memukul tangan kirinya ke tanah, dia dengan cepat meluncur kembali. Dia adalah seorang kaisar jiwa, tetapi Huo Yuhao adalah raja jiwa dengan jiwa bela diri kembar. Alat jiwanya yang berbentuk manusia sepenuhnya terbuat dari logam langka. Setelah Huo Yuhao menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, itu menjadi sangat ulet. Dia tidak bisa dengan mudah mengatasinya dengan kekuatannya. Selain itu, Lan Ruaruo jelas merasakan aura yang sangat dingin memasuki kaki kirinya. Saat ini, paha kirinya benar-benar mati rasa, dan dia tidak bisa merasakan apapun di sana. Huo Yuhao tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan aura yang tak terlukiskan dilepaskan dari tubuhnya. Alat jiwanya yang berwarna putih keperakan manusia berubah sepenuhnya keemasan, dan aura agung yang dilepaskannya membuat banyak tekanan pada Lan Ruaruo. Pada saat ini, Lan Ruaruo merasa seolah-olah dia sedang menghadapi Tito Douluo. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit lagi, dan dia cepat mundur saat dia melompat dengan 1 kaki. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan meninju keluar tangan kanannya. Tiba-tiba, proyeksi kepalan tangan emas yang terang melintas di udara sebelum menghilang. Seketika, itu datang sebelum Lan Ruaruo. Dia dengan panik menggunakan belati untuk melawan proyeksi kepalan tangan, dan akhirnya dihancurkan. Namun, emas yang menyebar dari proyeksi kepalan tangan ini masih mengenai tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya hancur berantakan. Trauma spiritual yang tak terlukiskan sepertinya membuatnya lumpuh dengan cepat. Kekuatan jiwanya di dalam sepertinya telah terkendali oleh kekuatan yang tak terlihat itu, dan pikirannya tampaknya kehilangan hubungannya dengan tubuhnya. Sosok di depannya terlalu kuat. Dia tidak terluka oleh kekuatan jiwa atau tinju. Dia terluka oleh kekuatan spiritual keturunan penguasa Huo Yuhao. Huo Yuhao memiliki penguat kekuatan jiwa yang telah ia ciptakan. Susunan formasi penguatnya berada di atas tangan kanannya. Itu memungkinkan alat jiwanya yang berbentuk manusia untuk melepaskan serangan terkuatnya. Keturunan sovereignnya dilepaskan melalui amplifiernya, yang sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Namun, Huo Yuhao juga sedikit menyesal. Jika penguatnya cukup besar untuk ditempatkan di depan dadanya, kemampuan keseluruhannya akan tumbuh pada tingkat lain saat ia meningkatkan semua kekuatan jiwanya. Namun, dia masih senang bahwa serangannya berhasil.
Itu karena dia tahu bahwa dia perlahan memahami bagaimana alat jiwa berbentuk manusia sangat meningkatkan kemampuan master jiwa. Bukan hanya tentang penguat kekuatan jiwa, ada banyak metode lain yang bisa digunakan. Seluruh tempat menjadi sunyi. Huo Yuhao menang begitu saja. Dia bahkan menang dengan nyaman. Alat jiwanya yang berbentuk manusia sebenarnya sangat cepat dan cekatan. Serangan terakhir melibatkan teknik bertarungnya yang diciptakan sendiri, yang sangat jarang bahkan di antara para penguasa jiwa. Lan Ruaruo, seorang insinyur jiwa kelas 6 dan kaisar jiwa 6 cincin, kehilangan kekuatan bertarungnya setelah dia dipukul oleh tinju. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa Huo Yuhao telah menggunakan Ultimate Ace-nya di Lan Ruaruo sebelumnya. Dia menderita karena dia ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mudah disambar oleh keturunan sovereign-nya sebelumnya. Tang Wu menang. Ye Yulin turun dari langit, tertegun saat melihat Huo Yuhao. Ada juga ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dari kelincahan alat jiwanya yang berbentuk manusia sebelumnya, saya dapat mengatakan bahwa kombinasi komponen mekanik dan susunan formasi dalam alat jiwanya sudah sempurna. Penguat jiwanya tidak terlalu mengesankan. Bagaimanapun, kesulitan membuat amplifier seperti itu tergantung pada kualitas bahan yang tersedia. Alat jiwa berbentuk manusia seperti itu dapat memungkinkan orang cacat untuk bertarung dengan begitu banyak ketangkasan. Ini sukses. Yang Mulia tentu akan menyukai alat jiwa berbentuk manusia seperti ini. Semua orang dari aliansi Dusquater merasa sangat nyaman sekarang. Dia Kaitu dan Huo Yuhao sama-sama berkompetisi, dan mereka berdua bahkan tidak memberi kesempatan pada lawan mereka. Mereka sudah mengambil setengah tempat di semifinal. Aliansi Dusquater berada dalam situasi yang sangat menguntungkan sekarang. Pertandingan ketiga adalah antara wanita berbaju kuning dari Common Alliance dan insinyur jiwa terakhir yang tersisa dari Kamar Dagang Alto. Kedua belah pihak tidak berniat untuk menyerah pada kesempatan ini, dan mereka bertarung dengan sangat intens. Akhirnya, wanita berbaju kuning meraih kemenangan. Dia mengalahkan lawannya menggunakan pedang panjangnya, alat jiwa pertempuran jarak dekat, dan maju ke babak berikutnya. Pertandingan terakhir adalah antara Huang Zheng dan seorang wanita berbaju merah dari Common Alliance. Huang Zheng, yang selalu tampak sangat tenang, akhirnya menunjukkan kekejamannya dalam pertandingan ini. Alat jiwanya yang berbentuk cakar berguna untuk serangan jarak dekat dan jarak jauh. Pada saat yang sama, dia cukup bertekad untuk tidak tergoda oleh lawannya. Akhirnya, dia memotong salah satu lengan lawannya dan memaksanya untuk mengakui kekalahan. Semifinalis adalah He Kaitu, Huo Yuhao, Huang Zheng dan wanita berbaju kuning, yang dipanggil Ye Gui. Namun, Huo Yuhao dan He Kaitu bermasalah setelah undian dibuat untuk semifinal. Mereka saling menggambar, mereka akan saling berhadapan di semifinal. Itu bagus juga, Anda akan punya cukup waktu untuk istirahat. Saya akan kehilangan babak ini. He Kaitu mengumumkan kehilangannya, dan Huo Yuhao berhasil maju ke putaran final. Namong Wan senang dengan keputusan He Kaitu untuk kehilangan. Ini membuktikan bahwa Tang Xi lebih rendah daripada Tang Wu. Selain itu, Tang Wu bisa menghemat kekuatan bertarungnya untuk final. Tentu saja, akan lebih baik jika Tang Wu dan Huang Zheng adalah finalis. Aliansi Dusquater akan menang tidak peduli bagaimana jika itu terjadi. Babak semifinal kedua adalah Ye Gui dari Common Alliance versus Huang Zheng dari Dusquater Alliance. Kedua pesaing naik ke panggung. Ye Gui adalah yang tercantum di antara tiga perwakilan dari Common Alliance. Namun, dia terlihat dingin pada saat ini. Sementara Lan Ruaruo kalah dari Huo Yuhao, dia tidak menderita cedera. Namun, wanita berbaju merah itu terluka parah oleh Huang Zheng. Bahkan jika lengannya yang diamputasi disambungkan kembali, itu mungkin tidak gesit seperti sebelumnya. Ye Gui dengan dingin memelototi Huang Zheng dan dengan tegas berkata, "Jika Anda seorang pria, Anda akan bertarung sampai akhir. Jangan mengakui kekalahan." Huang Zheng tertawa dingin, "Kamu akan memiliki kesempatan untuk mengatakan apakah aku laki-laki di masa depan." Mulailah. Ye Yulin tidak bisa diganggu dengan pembicaraan sampah mereka. Dia segera mengumumkan dimulainya pertarungan. Ye Gui mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan meledak ke arah Huang Zheng seperti sepetak awan kuning. Huang Zheng meletakkan alat jiwa berbentuk cakar di lengan kanannya. Saat dia mengangkatnya sedikit, 3 cakar tajam di depan menembak keluar bilah cahaya panjang 3 kaki. Pisau ringan ini digunakan untuk memotong lengan wanita itu dengan warna merah sebelumnya.
Saat Huang Zheng mengangkat cakarnya, dia menembakkan bilah cahayanya ke arah Ye Guyi seperti sambaran petir. Tidak hanya bilah cahayanya dapat digunakan untuk pertempuran jarak dekat, mereka juga sangat efektif untuk serangan jarak jauh. Setelah mengunci lawan, bilah cahaya ini berputar keluar dan mencegat Ye Guyi dari arah yang berbeda saat mereka menggambar busur di udara. Mereka tidak mudah untuk dihindari. Selain itu, mereka sangat tajam dan sangat eksplosif. Menolak mereka tanpa pelindung jiwa pun pasti akan sangat menguras target. Huang Zheng menyebut mereka Soul Chase Claws. Setelah melepaskan 3 bilah tajamnya, Huang Zheng melepaskan lagi 3 bilah cahaya dari cakarnya. Dia maju dengan cepat ke arah Ye Guyi. Ye Guyi tidak takut saat dia menghadapi pedang cahaya spiral ini. Sebelumnya, dia sudah menyaksikan gaya bertarung Huang Zheng. Wanita berbaju merah telah menderita saat bilahnya pecah. Ye Guyi tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang muncul di genggamannya. Pedang ini panjangnya sekitar 3 kaki dan 3 inci. Bilah pedangnya setebal 1 inci, dan itu memancarkan cahaya keemasan terang. Ada 7 bintang di pedang, dan 3 susunan formasi. Meski hanya ada 3, mereka sangat kecil. Susunan formasi miniatur seperti ini hanya bisa dibuat dengan menggunakan teknik-teknik canggih. Dia mengarahkan pedangnya ke depan dan dengan lembut melambaikan pedangnya ke udara. Proyeksi pedang buram telah dibuat. Ding, ding, ding. Ketika 3 denting terdengar, dia secara akurat memukul 3 bilah tajam yang berputar ke arahnya. 3 bilah ini berhenti di udara. Namun, Ye Guyi tampaknya berubah ilusi saat mereka akan hancur berantakan. Dia seperti kabut kekuningan, dan langsung melayang ke depan. Kecepatan yang dia capai hampir mendekati standar teleportasi instan. Ledakan, ledakan, boom, 3 ledakan terdengar bersamaan. Ye Guyi sudah menghindari bahaya. Saat Huang Zheng maju ke arahnya, dia berhasil menutup celah di antara mereka. Setelah menyaksikan permainan pedang dan kecepatan luar biasa lawannya, Huang Zheng sedikit terkejut. Namun, kemampuannya juga tidak biasa. Matanya bersinar, dan dia terus mengambil langkah besar ke arah Ye Guyi. Penting untuk dicatat bahwa dia berasal dari Gereja Roh Kudus. Tubuh Ye Guyi terlintas dengan proyeksi cahaya ilusi. Huang Zheng tidak melepaskan bilah cahayanya lagi. Keduanya dengan cepat bertemu di tengah panggung. Ye Guyi ternyata membenci Huang Zheng. Saat dia menggelengkan pergelangan tangannya, pedangnya membentuk garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis cahaya bintang ini bersinar terang, ditujukan ke mata Huang Zheng. Huang Zheng tidak panik, dia meluruskan cakarnya dan mulai memindahkannya. Lapisan cahaya hijau redup bersinar dari cakarnya, membentuk perisai yang menghalangi lampu pedang. Cakar-cakarnya mahir menyerang dan bertahan. Bukan saja mereka sangat meledak, tetapi mereka bahkan memiliki kekuatan pertahanan yang hebat juga. Itu sekuat penghalang pelindung kelas 6. Saat ia memblokir lampu pedang, cincin jiwa ungu ketiga Huang Zheng menyala. Bab 349, Malaikat Suci Cahaya Keunguan yang dipancarkan dari cincin jiwa ketiga Huang Zheng tampaknya sangat lembut. Namun, aura menyeramkan perlahan muncul darinya. Matanya berubah menjadi merah darah dan dia mengeluarkan bisikan bernada rendah. Dengan tubuhnya di tengah, lapisan cahaya hitam keunguan menutupi sekelilingnya hingga diameter 30 meter. Discern Darkness. Jiwa bela diri Huang Zheng tidak dianggap sangat kuat di antara penguasa jiwa jahat. Itu disebut hamba jahat, jiwa bela diri berbentuk manusia yang aneh. Menurut Gereja Roh Kudus, jiwa bela diri seperti itu datang dari roh pembalasan setelah manusia meninggal. Ketika roh pembalasan terkontaminasi dengan ki jahat langit dan bumi, itu akan menjadi keberadaan yang sangat istimewa. Itu menjadi hamba jahat yang dapat membahayakan makhluk hidup melalui resonansinya dengan ki jahat langit dan bumi. Begitu hamba jahat memasuki perut wanita hamil, jiwa bela diri ini akan tercetak di tubuh janin. Namun, wanita hamil akan mati selama persalinan, dan darahnya akan menyehatkan hamba jahat ini, yang perlahan-lahan akan terbentuk di tubuh janin. Namun, hamba jahat tidak dianggap sangat kuat di antara tuan jiwa jahat. Mereka bahkan dianggap sebagai salah satu jiwa bela diri yang paling lemah. Itu jauh lebih rendah daripada naga tulang, kekejian, atau raja kerangka. Ini juga alasan mengapa Huang Zheng memilih untuk menjadi insinyur jiwa di Gereja Roh Kudus, dan bukan guru jiwa jahat murni. Dia tidak akan unggul sebagai tuan jiwa jahat. Sementara hamba jahat tidak terlalu kuat,
itu masih dianggap sebagai jiwa bela diri yang jahat. Itu terutama tambahan di alam, dan melepaskan segala macam keterampilan jiwa yang diisi dengan aura jahat untuk melemahkan lawan-lawannya, yang secara tidak langsung memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, Huang Zheng melepaskan keterampilan jiwa tipe pembantu dari Evil Servant yang disebut Darkness Discern. Dalam domain tertentu, itu akan sangat mempengaruhi visi lawannya, dan aura jahat dari keterampilan jiwa ini akan menyerang tubuh lawannya. Efek keturunan kegelapannya bahkan lebih besar di malam hari. Memang, Ye Guyi tiba-tiba merasakan segalanya menjadi gelap di sekitarnya. Dia tampak sedikit panik ketika dia tidak bisa melihat Huang Zheng dengan jelas. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan melambaikan pedangnya di depan tubuhnya. Meskipun dia memblokir serangan Huang Zheng, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Huang Zheng mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Cincin jiwa kelimanya juga menyala. Dia adalah orang yang sangat tenang. Begitu dia mendapatkan keuntungan, dia tidak akan pernah membiarkan lawannya membalik meja padanya. Cincin jiwa hitam 10.000 tahunnya menyebabkan lingkungan menjadi lebih menakutkan. Lapisan kabut hitam keunguan mulai naik dari tanah. Kabut tebal ini mulai menelan Ye Guyi. Gerakan Ye Guyi melambat, dan gelombang aura menyeramkan terus memasuki tubuhnya. Proyeksi cahaya kuning muncul di belakangnya, tetapi proyeksi ini sudah terkoyak oleh kabut hitam keunguan. Ekstraksi spiritual, sementara itu adalah keterampilan jiwa tipe tambahan, itu masih keterampilan jiwa 10.000 tahun. Itu bisa sangat memengaruhi semangat lawan. Jika kultivasi lawan terlalu rendah, rohnya akan benar-benar terlepas, dihancurkan, dan berubah menjadi makanan untuk hamba jahat Huang Zheng. Huang Zheng biasanya menyerang orang-orang biasa. Mereka yang menderita di bawah ekstraksi spiritual biasanya akan berubah menjadi sayuran setelah mereka kehilangan semangat. Cahaya dari cakarnya menjadi lebih kuat sekarang. Pisau cahaya meter panjang ditembakkan ke arah Ye Guyi. Anda menginginkan hidup saya. Anda bisa mati di bawah cakar soul chasing saya dulu. Tanpa tubuhmu, aku akan menghancurkan jiwamu. Roh seorang kaisar jiwa harus lesat. Kultivasi saya akan naik beberapa level lagi. Ekspresi campuran keganasan dan kegembiraan muncul di wajah Huang Zheng. Untuk memastikan bahwa serangannya fatal, ia bahkan menambahkan lapisan hitam keunguan yang tebal ke cakarnya. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Darkness Touch. Itu adalah racun mematikan yang diisi dengan unsur kegelapan. Ye Guyi akan dibunuh. Tampaknya ditakdirkan bahwa aliansi Dusquater akan memenangkan pertandingan ini, dan pada akhirnya, seluruh turnamen. Namun, ada satu orang yang tidak setuju, Sang Guan Weier. Senyum dingin dan menghina muncul di wajahnya. Dia tahu siapa yang mendukung aliansi Dusquater, dan karena itu dia siap melawan Tuan Roh Jahat. Aliansi Dusquater telah menyiapkan harta yang berharga dan langka untuk Huo Yuhao, tetapi aliansi bersama juga menyiapkan sesuatu. Tubuh Ye Gai yang sebenarnya tampaknya linglung sekarang. Namun, ujung pedangnya tiba-tiba melonjak ke atas sebelum berbalik tepat ketika cakarnya hendak menyerangnya. Tiba-tiba, 7 bintang emas di pedangnya bersinar, dan cahaya keemasan intens memancarkan cahaya putih suci menyebar. Kabut hitam keunguan yang menyerang rohnya di belakangnya menjerit tragis. Seketika, kabut menghilang, dan kegelapan di sekitarnya juga menghilang. Ding! Pedang Ye Guyi menghantam pusat cakar Huang Zheng, menghalangi mereka. Roh di belakangnya kembali ke posisi sebelumnya juga. Dia juga mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Ekstraksi spiritual Huang Zheng diatasi, dan hamba jahat Huang Zheng bergetar. Hamba jahatnya terhubung langsung dengan rohnya sendiri. Meskipun dia tidak terluka, dia juga terpana. Setelah ini, cahaya putih keemasan suci menghantam tubuhnya. Huang Zheng hanya merasakan kehangatan menelannya. Asap hitam keunguan mulai naik dari tubuhnya. Ketika tubuhnya bergetar hebat, dia menjerit tragis dan mulai terhuyung mundur. Itu adalah cahaya suci, dipenuhi dengan aura kekudusan. Kali ini, bahkan wakil pemimpin gereja Roh Kudus tidak bisa tetap duduk di area istirahat. Cahaya suci adalah kutukan dari para penguasa jiwa jahat. Apakah jiwa bela diri Ye Guyi adalah elemen suci yang langka? Ye Guyi tidak akan menjawab pertanyaannya. Saat dia melangkah maju, dia memotong pedangnya. Pada saat yang sama, cincin jiwa hitam kelimanya bersinar. Semangatnya menerima peningkatan, dan kekuatannya yang menakutkan melonjak. Niat suci terungkap di wajah Ye Guyi. Pada saat ini, penyamarannya sebelumnya meleleh. Ya,
Dia adalah elemen suci yang langka. Dia bahkan bukan dari Common Alliance. Dia telah bergabung dengan turnamen ini untuk menargetkan tuan jiwa jahat dari aliansi Duskwater menggunakan aliansi bersama. Master jiwa jahat sangat mahir dalam melukai roh yang hidup untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri, sedangkan seorang guru jiwa yang memiliki elemen suci, seperti Ye Guyi, paling mahir membunuh master jiwa jahat untuk memperkuat dirinya sendiri. Penampilan suci Ye Guyi juga menggerakkan Huo Yuhao. Rohnya telah mencapai tahap yang sangat intens saat ini. Cahaya keemasan putih yang dipancarkannya menerangi seluruh panggung. Bahkan kegelapan di langit hampir tampak diambil alih. Ini, suci. Elemen suci berbeda dari cahaya, mereka adalah dua keberadaan yang berbeda. Namun, elemen suci jauh lebih efektif melawan kejahatan daripada elemen ringan. Tangan kanan Ye Guyi telah berubah menjadi putih keemasan sekarang. Cahaya pedang yang kuat juga menelan pedangnya pada saat ini. Pada saat yang sama, dua sayap putih berbulu muncul di belakangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke depan, dan cahaya pedangnya menelan tubuh Huang Zheng. Keterampilan jiwa kelima, pedang suci. Malaikat. Jiwa bela dirinya adalah malaikat. Tidak heran dia dari elemen suci. Malaikat disembah oleh sekte di masa lalu. 10.000 tahun yang lalu, pendahulu dari Martial Soul Hall adalah gereja. Gereja sangat kuat karena mereka memiliki kekuatan suci. Pada saat itu, ada banyak binatang buas dengan garis keturunan jahat. Gereja membersihkan mereka, yang membuat mereka mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Namun, binatang buas roh jahat mulai menghilang, dan pengaruh gereja mulai berkurang. Saat mereka kehilangan lebih banyak talenta, mereka segera digantikan oleh Martial Soul Hall. Pedang putih keemasan Ye Guyi melintas, dan dia berdiri dengan arogan di atas panggung, sendirian. Huang Zheng dan alat jiwanya sama sekali lenyap sama sekali. Huo Yuhao tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat adegan ini. Ini memang era para pahlawan. Malaikat suci yang telah hilang selama bertahun-tahun akhirnya muncul kembali. Sampai batas tertentu, jiwa bela diri suci adalah ekstremitas. Hanya saja Ye Guyi terlalu gegabah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aliansi umum dapat melindunginya? Mungkin jika dia mendapat dukungan dari organisasi yang kuat seperti Gereja Roh Kudus. Selain itu, dia telah meremehkan betapa takutnya tuan-tuan roh jahat terhadap jiwa bela dirinya. Saya takut. Saat Huo Yuhao berpikir ke titik itu, auranya menjadi sedikit dingin. Wakil pemimpin dan 4 penatua Gereja Roh Kudus berdiri pada saat yang sama. Bagi mereka, jiwa bela diri yang suci dapat mengancam keberadaan gereja. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Dia hampir tidak bisa merawat dirinya sendiri sekarang. Bahkan jika dia ingin membantu Ye Guyi, dia tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Pada titik ini, wakil ketua mengangkat tangan kanannya dan berkata, mari kita bicara ketika turnamen selesai. Ya, keempat penatua segera mengakui kata-katanya. Namun, mereka tahu bahwa Ye Guyi dikutuk. Bukan hanya Ye Guyi. Bahkan Sangguan Weier bisa merasakan tatapan menyeramkan yang datang dari aliansi Duskwater. Sangguan Weier merasakan firasat. Apakah aku salah menggunakan Ye Guyi untuk berurusan dengan aliansi Duskwater? Lupakan saja, keluarga kekaisaran mendukung saya. Tidak peduli seberapa arogan para penguasa jiwa jahat ini, pasti mereka tidak akan berani mengacaukan keluarga kekaisaran. Namun, Sangguan Weier tidak menyadari bahwa setiap orang memiliki garis bawah yang tidak dapat dilewati. Ini juga berlaku untuk tuan jiwa jahat. Ye Guyi dipenuhi dengan energi positif. Pada titik ini, jelas bahwa dia adalah satu-satunya di antara 3 wanita yang tidak mengekspos kulitnya. Dia mengarahkan pedangnya ke arah aliansi Duskwater, tampak sombong dan menghina. Ujung pedangnya bergetar lembut, dan menunjuk ke arah alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao. Gadis ini tidak tahu batas kemampuannya. Dia benar-benar mencoba memprovokasi saya. Huo Yuhao sedikit terdiam. Dia benar-benar tak kenal takut. Bagaimana aliansi umum dibandingkan dengan Gereja Roh Kudus? Aku akan membunuhnya untuk membalas saudara Huang. Seru Huo Yuhao. Dia bergegas ke atas panggung. Saat dia menuntut, dia juga memblokir penatua ketiga, yang akan mengambil tindakan. Saat dia melompat, Huo Yuhao tiba di panggung sekali lagi. Dia mengambil langkah besar menuju Ye Guyi. Ye Guyi mendengus, Tuan jiwa jahat, aku pasti akan membunuhmu dengan pedangku. Setelah membunuh Huang Zheng, budidayanya telah meningkat secara signifikan.
Kekuatan jiwanya yang telah terkuras sebelumnya juga telah diisi ulang. Pada saat ini, dia meledak dengan percaya diri. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia masih berkata, "Aku akan melihat apakah kamu mampu melakukannya." Sebagai ketua hakim, Ye Yulin memasang ekspresi muram di wajahnya sekarang. Ketika Ye Guyi mengungkapkan malaikat suci, dia sangat terkejut. Namun, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Huo Yuhao. Gadis yang bodoh, mengapa Anda mengungkapkan elemen suci Anda di depan tuan-tuan roh jahat, mengingat bahwa Anda hanyalah jiwa yang masih muda yang menguasai diri Anda sendiri? Apakah kamu tidak mencari mati? Jika saya menemukan kekudusan Anda sebelumnya dan merujuk Anda kepada Yang Mulia, Anda akan menjadi kartu truf masa depan dalam berurusan dengan gereja Roh Kudus. Bukankah itu hebat? Namun, saya takut sekarang. Ye Yulin menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia sudah memikirkannya. Orang-orang dari gereja Roh Kudus pasti akan melakukan sesuatu sekarang. Karena ini masalahnya, aku akan membantu mereka. Setelah Tang Wu tidak bisa bertahan lagi, saya akan mengakhiri pertarungan. Bagaimanapun, gereja Roh Kudus akan menimbulkan masalah, dan aku harus menyelamatkan Tang Wu. Aku tidak bisa membiarkannya terluka oleh malaikat suci ini. Saat ia memikirkan hal ini, Ye Yulin membentuk rencana di benaknya. Dia melayang sekali lagi dan berteriak, pertarungan dimulai. Kali ini, dia bahkan tidak menyuruh kedua belah pihak untuk mundur. Karena turnamen sudah pada tahap yang intens, dia membiarkannya berlanjut. Pedang Ye Guyi bergetar sedikit, dan dia mengarahkan ujung pedangnya ke Huo Yuhao. Namun, suara halus terdengar di telinganya saat ini. Bagaimana Anda dapat mengungkapkan kekudusan Anda di depan gereja Roh Kudus? Apakah Anda benar-benar berpikir Common Alliance dapat melindungi Anda? Suara tiba-tiba ini menyebabkan Ye Guyi sedikit terkejut. Meskipun tidak lambat, ia mulai sedikit ragu. Siapa yang bicara padaku? Mengapa itu terdengar seperti di kepala saya? Ini aku, lawanmu. Saat Huo Yuhao berbicara dengannya, dia dengan cepat meluncur mundur dan menghindari pedangnya. Ye Guyi tertawa dingin dan berpikir dalam hati. Ini pasti salah satu trik licik yang coba dimainkan oleh penguasa roh jahat. Itu bukan plot. Ada 5 individu yang kuat dari gereja Roh Kudus di sana. 5 di antara mereka semua setidaknya adalah Titlet Douluo, dan salah satunya bahkan Douluo Transcendent. Apakah Anda pikir Common Alliance dapat melindungi Anda? Pada jarak yang begitu dekat, Huo Yuhao bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan Ye Guyi. Dalam jarak 10 meter, dia hampir bisa membaca pikirannya. Tentu saja, ini juga karena Ye Guyi tidak mengaktifkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk melawannya. Ye Guyi mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah, dan pedangnya membentuk garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis cahaya ini menelan Huo Yuhao, tapi dia terkejut ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, kau bisa merasakan apa yang aku pikirkan. Jiwa bela diri utama saya adalah tipe spiritual. Huo Yuhao menjawab secara mental, selama Anda tidak terlalu menentang saya bisa merasakan gelombang dalam pikiran Anda dan menilai apa yang Anda pikirkan. Ketika dia berbicara, dia melakukan Ghost Shadow Perplexing Track-nya menggunakan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Alat jiwanya dengan cepat mundur, dan dia menghindari serangan Ye Guyi. Kenapa aku harus percaya padamu? Ye Guyi mendengus dingin. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia berkata, sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana meyakinkan Anda. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa gereja Roh Kudus adalah musuh bersama kita. Saya lebih bertekad untuk menyingkirkan mereka daripada Anda. Namun, mereka sangat berpengaruh, dan itu tidak akan mudah. Jika Anda ingin saya membuktikannya kepada Anda, saya hanya bisa melakukannya dengan mengalahkan Anda sebelum memikirkan cara untuk menyelamatkan Anda. Ye Guyi mengangkat alisnya dan berpikir dengan jijik, kamu ingin mengalahkanku. Tidak mungkin bahkan jika kamu adalah master jiwa jahat. Huo Yuhao merasa sangat tidak berdaya ketika dia menjawab, kebanggaanmu akan menyakitimu. Tumbuh, mari membuat kesepakatan. Jika saya mengalahkan Anda akan mendengarkan pengaturan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Anda perlu memahami bahwa elemen suci Anda adalah ancaman besar bagi tuan-tuan jiwa jahat ini. Mereka akan mencoba menyingkirkanmu sebelum kau menjadi benar-benar kuat. Baik, saya akan mendengarkan Anda jika Anda mengalahkan saya. Wajah Ye Guyi dipenuhi dengan arogan meskipun dia berpikir seperti itu. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah karena lumpuh. Dia telah mengamatinya sebelumnya.
Dia terkejut bahwa dia bisa menciptakan alat jiwa berbentuk manusia, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia adalah pasangannya. Huo Yuhao berhenti bicara. Saat dia mundur, dia tiba-tiba meninju tinjunya. Seketika, Ye Guyi merasa seolah-olah tidak ada lagi orang di depannya. Sebaliknya, itu adalah gunung yang sangat besar. Tinju emas keemasan tumbuh lebih besar tepat di depan matanya. Cahaya putih keemasan yang kuat muncul dari tubuhnya. Pedangnya menembakkan cahaya. Saat dia mengarahkan ujung pedangnya ke depan, dia berhasil menusuk tinju Huo Yuhao. Ding! Dalam hal kultivasi, keduanya memiliki jiwa bela diri ultimate. Kekuatan jiwa Huo Yuhao masih lebih lemah daripada Ye Guyi bahkan dengan peningkatan jiwa bela diri kembarnya. Namun, Soul Power Amplifier-nya sekarang bekerja dengan sangat baik. Saat kekuatan jiwa mereka berbenturan, seorang pemenang tidak dapat ditentukan. Ye Guyi hanya merasakan gelombang spiritual yang sangat besar datang ke arahnya. Dia merasa akan dihancurkan oleh aura keturunan penguasa Huo Yuhao. Sovereign Discent Huo Yuhao telah dimodifikasi, dan berbeda dari versi asli yang telah diwariskan oleh Penatua Mu kepadanya. Itu juga mengapa Huo Yuhao tidak takut membiarkan anggota gereja Roh Kudus menyaksikannya. Pada saat yang sama, keturunan Sovereign-nya masih sangat kuat bahkan tanpa Dewi Cahaya untuk melepaskannya. Efek dari kekuatan spiritual dalam keturunan penguasanya jauh lebih unggul daripada kekuatan jiwanya, yang mewakili perbedaan terbesar dari keturunan penguasa asli. Namun, Ye Guyi tidak seperti Lan Ruaruo. Ketika dia membuka sayapnya yang berbulu, Huo Yuhao merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya telah menemui penghalang suci, dan dia benar-benar terisolasi. Namun, tinjunya juga menghentikan serangan Ye Guyi. Dia memaksanya untuk mundur setengah langkah. Dia memanfaatkan kesempatan ini, dan auranya tiba-tiba berubah. Halo lingkaran keabu-abuan muncul di bawah kakinya, dan matanya juga berubah menjadi abu-abu. Sebuah cincin jiwa Reish. Ye Guyi juga kaget. Dia belum pernah melihat cincin jiwa seperti itu. Itu tidak normal, dan dipenuhi dengan aura jahat. Itu hanya bisa menjadi milik Tuan Roh Jahat. Kamu pembohong. Kamu jelas seorang master jiwa jahat. Ye Guyi berpikir sendiri dengan marah. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia berkata, jika saya tidak melakukan sesuatu seperti ini, apakah Anda pikir aliansi Dusquater dan Gereja Roh Kudus akan mempercayai saya? Ingat saja kesepakatan kita, jika aku mengalahkanmu, kamu harus mendengarkan aku. Hati-hati, sudah jelas bahwa kepercayaan Ye Guyi pada Huo Yuhao sangat berkurang ketika dia melepaskan aura seorang ahli nujum. Pedangnya bergetar, dan dia membuka sayapnya. Bulu-bulunya memancarkan lapisan kabut cahaya putih kemasan. Dia tampak transparan dari cahaya yang intens. Dia dipenuhi dengan aura kekudusan yang tebal. Dia mengarahkan pedangnya ke depan, menyebabkan garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah Huo Yuhao. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua penguasa roh jahat di bawah panggung berubah suram. Bahkan mereka merasa sedikit tidak nyaman di hadapan kekuatan suci murni ini. Ye Guyi hanya malaikat bersayap dua, tapi dia sudah sangat kuat. Ketika kultivasinya tumbuh menjadi 7 cincin dan dia mendapatkan tubuh bela diri sejati jiwa, dia mungkin menumbuhkan 2 sayap lainnya. Ketika dia mencapai 9 cincin, dia bahkan mungkin memiliki 6 sayap. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi musuh yang sangat kuat bagi Gereja Roh Kudus. Selanjutnya, penampilan Ye Guyi juga mengganggu pengaturan Gereja Roh Kudus. Jika dia memenangkan kompetisi secara keseluruhan, aliansi Dusquater hanya bisa menyerah mengendalikan logam langka di Kekaisaran Sun Moon. Meskipun mereka didukung oleh kekuatan Gereja Roh Kudus, mereka tidak dapat melakukannya dengan paksa. Bagaimanapun, Su Tianran akan mendukung mereka, apapun yang terjadi. Namun, menyinggung militer dan kaum bangsawan tidak akan cocok dengan kepentingan Gereja Roh Kudus ketika perang semakin dekat dan semakin dekat. Sekarang masalah apakah Huo Yuhao bisa menang. Wakil pemimpin sudah memikirkan ini. Begitu Huo Yuhao berada dalam situasi bencana, dia akan mencoba yang terbaik untuk campur tangan. Meskipun dia akan menyinggung dua pihak lainnya, itu lebih baik daripada benar-benar kehilangan muka. Sungguh cahaya suci yang kuat. Huo Yuhao kagum. Aura suci Ye Guyi membuatnya merasa seolah-olah dia tenggelam dalam kehangatan. Namun, kehangatan ini berusaha untuk merusak tubuhnya. Jika dia benar-benar seorang penguasa jiwa jahat, kemampuannya akan sangat lemah. Huo Yuhao dengan cepat mundur dan menggunakan tangan kanannya untuk menirukan gerakan mengangkat di udara.
Dia terus mengandalkan penguat kekuatan jiwa untuk memperkuat dirinya sendiri. Sebuah tongkat panjang muncul di telapak tangannya. Cincin jiwa keabu-abuan yang naik dari bawah kakinya terus bersinar terang. Setelah ini, dengan cepat berubah menjadi emas. Saat cahaya keemasan muncul, alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao juga berwarna emas. Emas ini berbeda dari emas Sovereign's Dischennya. Emas ini jauh lebih gelap, tetapi diisi dengan aura cahaya. Pada titik ini, Ye Gui dan para penguasa jiwa jahat di bawah panggung semua tercengang. Mengapa dia dipenuhi dengan aura cahaya sekarang, meskipun dia kelihatannya dikelilingi oleh energi jahat sebelumnya? Bagaimana dia bisa melakukan trik ini? Sama seperti Tuan Roh Jahat Ortodoks semua terkejut, dan wakil pemimpin bergerak maju satu langkah, pembacaan mantra yang bernada rendah terdengar dari panggung. Saat Huo Yuhao mengarahkan tongkatnya ke langit, bola api putih pucat muncul di udara. Dengan cepat berubah menjadi sosok yang muncul tepat di depannya. Sebuah perisai putih turun untuk menghalangi cahaya suci datang ke arahnya. Wakil pemimpin menghentikan semua gerakan ketika dia melihat sosok ini. Itu adalah sosok Huang Zheng. Namun, ekspresinya sangat kaku pada saat ini. Dia tampak sangat halus, jelas, dia dalam bentuk rohaninya. Namun, Huo Yuhao menggunakan arwahnya untuk memblokir lampu pedang Ye Gui. Roh-roh yang mengendalikan selalu menjadi sesuatu yang sangat ahli menguasai roh-roh jahat. Namun, mengapa dia dipenuhi dengan aura cahaya sebelumnya? Bahkan wakil ketua pun bingung pada saat ini. Ye Gui merasakan yang terbaik. Dia menemukan bahwa keterampilan jiwa pertamanya, penerangan cahaya suci, telah kehilangan efeknya pada Huo Yuhao ketika cincin jiwanya berubah menjadi emas. Cahaya sucinya seharusnya memiliki efek langsung pada tuan-tuan roh jahat, tetapi itu sama sekali tidak berguna melawan Huo Yuhao. Dia memblokirnya dengan kekuatan jiwanya. Sementara roh Huang Zheng dihancurkan oleh lampu pedangnya, Huo Yuhao masih ditawari waktu penyangga. Huo Yuhao membacakan mantra sepanjang waktu ini, dan stafnya tidak berhenti bergerak. Saat dia mengarahkannya ke tanah, cakar tulang emas mulai memanjang dari tanah. Mereka meraih Ye Gui. Ye Gui menyapu pedangnya untuk menghancurkan mereka. Dia mengepakkan sayapnya dan segera naik ke udara. Huo Yuhao menyapu lengan kanan alat jiwanya ke depan. Garis cahaya keemasan melintas, dan beberapa sosok emas redup yang ditutupi oleh cahaya putih pucat muncul di depannya. Mereka lices tinggi dan besar, mengenakan ekspresi kaku dan benar-benar cacat. Ada 7 dari mereka, masing-masing memegang tongkat tulang. Setelah lices muncul, mereka mengepung Huo Yuhao dan membuat suara-suara aneh. Pada saat yang sama, mereka mengangkat staf mereka tinggi-tinggi. Electrolux pernah mengatakan kepada Huo Yuhao bahwa sihir undead dan sihir necromantik berbeda dan melibatkan kemampuan yang berbeda, tetapi Electrolux memiliki spesialisasi dalam kedua kategori. Sihir necromantik umumnya melibatkan 5 komponen berbeda, mantra, racun, panggilan, kegelapan, dan alkimia. Dari semua ini, Electrolux paling mahir dalam aspek mantra dan pemanggilan. Dikombinasikan dengan penelitian mendalam tentang sihir mayat hidup, ia berhasil membuat prestasi besar. Electrolux juga sangat mahir dalam semua jenis pemanggilan, serta ritual spiritual. Jika Electrolux masih hidup, dia akan berperingkat lebih tinggi dari Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao, yang merupakan Douluo utama. Lebih jauh lagi, dia pernah menantang sebuah kerajaan dengan sihir necromantik dan menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Electrolux telah mencapai pencerahan setelah perbuatan itu, dan kemudian bahkan melakukan serangkaian tes pada kehendak Huo Yuhao sebelum dia meneruskan sihir necromantik padanya. Pada saat yang sama, ia juga membantu Huo Yuhao menyelesaikan banyak masalah yang pernah ia hadapi sendiri. Apa yang dia tinggalkan untuk Huo Yuhao adalah sihir necromantik tipe cahaya murni. Itu ditemukan oleh Electrolux, dan juga alasan mengapa dia menambahkan kata Divine di depan Necromancer dalam gelarnya. Mati. Sama seperti anggota gereja Roh Kudus bertanya-tanya apakah Huo Yuhao adalah seorang master jiwa jahat karena aura cahaya yang dia lepaskan, Ye Gui juga mengungkapkan tatapan dingin di matanya ketika dia melihat ceruk ini. Dia mengangkat pedangnya di atas kepalanya, dan cincin jiwa keduanya bersinar. Sebuah proyeksi malaikat bersayap 6 melintas di belakangnya. Cahaya pedangnya tiba-tiba membesar, dan bila pedangnya menjadi membutakan. Tidak ada yang berani melihat langsung ke sana. Sinar pedang besar menerangi panjang 1 meter dan sepertiga dari lebar itu turun dari langit dan menebas ke kepala Huo Yuhao. Selas hantu suci.
Itu adalah keterampilan jiwa kedua dari malaikat sucinya. Ketika serangan ini muncul, Huo Yuhao merasa seolah-olah itu telah mengunci rohnya. Sinar pedang yang menakutkan berubah menjadi busur yang turun dari langit. 7 ceruk di sekitar Huo Yuhao selesai bersatu dengan mantranya. Celah emas tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan kepala putih pucat tiba-tiba mencuat keluar dari celah ini. Secara akurat, itu bukan kepala, melainkan tengkorak besar. Mereka yang telah menyaksikan pertarungan antara Sekte Tang dan Sekte Hantu Suci di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental dengan mudah mengenali bahwa itu adalah tengkorak naga tulang. Selain itu, tengkorak ini setidaknya 5 kali lebih besar dari tengkorak naga tulang yang telah diubah oleh Yan Feng. Naga tulang dewasa, para penguasa roh jahat segera mengenali apa itu. Api spiritual emas terang membakar di mata naga tulang dewasa ini. Anehnya, itu dipenuhi dengan aura cahaya. Api spiritual emas itu seperti cairan saat mengalir ke tulang pipinya. Saat tengkorak itu bergerak ke atas, ia menderu dengan pelan. Suara retak yang jelas bergema. The Holy Ghost Slash memukul tengkorak naga dengan paksa. Namun, cahaya suci menghilang, dan tidak ada yang terjadi pada tengkorak. Api spiritual masih menyala. Tiba-tiba, tengkorak itu membuka mulutnya dan meludahkan bola naga emas redup. Setelah itu, tengkorak itu mundur ke celah. Ye Guyi tidak menyangka lawannya begitu sulit. Slash hantu sucinya tidak berpengaruh. Ketika api naga muncul, aura tegasnya menyebabkan cahaya suci di sekitarnya menjadi tidak stabil. Seolah-olah dia sedang diancam oleh gelombang pasang yang mengamuk. Meskipun Ye Guyi yang tak kenal takut sedikit ceroboh, dia masih berbakat. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih tetap tidak takut. Cincin jiwa kelimanya bersinar lagi. Dia mengayunkan pedangnya ke arah tembakan naga yang mendatanginya. Ketajaman pedangnya memang luar biasa. Bola Dragon Fire terpotong terpisah, dan 2 bagian menyapu melewati tubuhnya. Namun, dia tidak mendapatkan kemajuan dari serangan ini. Dia bahkan terhuyung mundur beberapa langkah dan menjadi sedikit pucat. Tanda pisah. Bagus. Wakil ketua tidak bisa membantu tetapi berseru di area istirahat. Dia terkesan, memanggil fusi, itu teknik yang sangat langka. Tulang naga sebelumnya luar biasa. Namong Wan, Anda telah berkontribusi besar bagi gereja dengan menemukan bakat yang sangat berbakat. Namun, saya khawatir Tang Wu tidak bisa menjadi murid Anda. Saya akan melaporkan kepada pemimpin sendiri. Dugaan kami sebelumnya mungkin benar. Dia adalah putra suci gereja kita. Ya, sementara Namong Wan menyesal, dia lebih heran. Meskipun kultivasinya tampaknya tidak terlalu kuat, terbukti bahwa ia memiliki potensi besar dari kemampuannya untuk memanggil naga-naga dewasa. Pemimpin itu marah beberapa hari yang lalu ketika Yan Feng meninggal. Meskipun kemampuannya tidak sebanding dengan Yan Feng, potensinya tampaknya lebih tinggi. Jika panggilannya selesai, dia mungkin bisa memanggil seluruh Drago Tulang. Jika itu masalahnya, dia bahkan bisa mengalahkan titel Douluo yang normal. Tentu saja, aku takut dia setidaknya harus menjadi Douluo berjudul sebelum dia bisa melakukan hal seperti itu. Setelah memaksa Ye Guyi kembali, 7 liches di sekitar Huo Yuhao juga menghilang. Dia terus melafalkan mantranya, dan sebuah pintu putih pucat mulai muncul di depannya. Buka, pintu spektral. Huo Yuhao akhirnya meneriakkan frasa yang bisa dimengerti oleh penonton. Setelah dia memanggil pintu, Huo Yuhao berjalan melewati pintu itu dan menghilang. Setelah ini, pasukan kerangka mulai bergegas keluar dari pintu, dan menyerbu ke arah Ye Guyi. Pasukan kerangka ini semua memiliki lapisan emas di tubuh mereka. Sebagai mayat hidup, sifat terbesar mereka adalah bahwa mereka tidak takut mati. Ye Guyi menebas dengan pedangnya. Setiap kali dia menebasnya, beberapa kerangka runtuh ke tanah. Namun, ekspresinya berubah lebih dan suram. Malaikat sucinya seharusnya menjadi kutukan dari makhluk-makhluk jahat dan penguasa jiwa. Selama dia membunuh makhluk jahat dan memurnikan mereka, kultivasinya sendiri akan ditambah dengan kekuatan pemurnian. Akibatnya, kekuatan jiwanya akan dipulihkan, dan kultivasinya akan meningkat. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Namun, hantu-hantu ini sepertinya memiliki unsur cahaya di dalamnya. Mereka tidak takut akan kesuciannya. Cahaya sucinya tidak terlalu efektif melawan mereka, dan bahkan jika dia membunuh mereka, dia tidak terisi kembali. Apakah mereka benar-benar tipe undead? Kerangka hanya membentuk gelombang pertama. Setelah mereka muncul, liches yang tak terhitung jumlahnya juga mulai bergegas keluar dari pintu.
Penunggang kerangka yang kuat juga mulai muncul di panggung. Mereka tidak kuat secara individual, tetapi mereka sangat kuat ketika mereka berkumpul. Mereka tak henti-hentinya karena mereka semua menuduh Ye Guyi. Ye Guyi mengangkat pedangnya, dan cincin jiwa keempatnya bersinar. Dia mengangkat sayapnya sebelum memukulnya dengan paksa. Tiba-tiba, lapisan cahaya suci mulai menyebar dari tubuhnya. Mayat hidup yang masuk hancur dan terlempar kembali. Formasi spiritual cahaya suci. Jika mayat hidup ini yang mengitarinya adalah mayat hidup biasa, formasi cahaya Roh Kudusnya akan memusnahkan mereka. Namun, undet tipe cahaya ini terlalu sulit untuk dihadapi. Tidak hanya dia tidak menerima pengisian kembali, tetapi mayat hidup yang terbunuh hanyalah pasukan kerangka di bagian depan. Sisa mayat hidup terus bergerak maju. Mereka tidak mundur sama sekali. Sementara Ye Guyi melepaskan gerakan pembunuhnya, dia tidak memulihkan kekuatan jiwanya. Dia mulai menjadi semakin suram. Di bawah panggung, Namong Wan memuji, "Iya, Tang Wu harus menjadi anak suci. Momok yang bahkan tidak bisa dirusak oleh elemen suci. Itu terlalu ajaib. Selamat, Wakil Pemimpin." Petik 2. Bab 350, Devouring Angel. Wakil pemimpin itu jelas sangat senang dengan perilaku Huo Yuhao. Ini jelas merupakan perkembangan yang sangat menyenangkan baginya. Fakta bahwa dia mampu menghancurkan lawannya di turnamen ini berarti bahwa Gereja Roh Kudus tidak perlu berselisih dengan faksi mulia dan militer, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Selain itu, keberadaan seorang jenius super seperti Huo Yuhao yang menandai turunnya putra suci secara alami membuat Gereja Roh Kudus sangat gembira. "Apakah kamu akhirnya percaya padaku sekarang?" Suara Huo Yuhao terdengar lagi di benak Ye Guyi. Ye Guyi menggertakkan giginya. "Percaya apa? Percaya Tuan Roh jahat-jahat seperti Anda." Huo Yuhao mendesah pelan. "Bagaimana kamu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Jika saya benar-benar jahat, mengapa makhluk saya yang dipanggil tidak takut dengan elemen suci Anda? Jika aku benar-benar ingin melukaimu, apakah aku akan repot-repot mengobrol denganmu?" Melihat, ketika dia berbicara, pintu spektral yang sangat besar tiba-tiba tumbuh lebih besar. Didampingi oleh suara kuda yang dalam, para ksatria jangkung mulai berjalan ke panggung turnamen. Semua ksatria ini mengenakan baju besi abu-abu yang mematikan, dan memiliki bola api samar berwarna emas yang berdenyut di dalam helm mereka. Kuda-kuda perang yang mereka tunggangi hanya memiliki tulang, tetapi mereka berukuran sangat besar, dan meninggalkan jejak api keemasan di belakang mereka ketika mereka bergerak maju. Hanya 3 ksatria yang muncul, tetapi tekanan yang dipancarkan masing-masing dari mereka jauh lebih besar daripada makhluk spektral yang sebelumnya muncul. Setelah 3 ksatria ini muncul, mereka segera naik ke 3 arah yang berbeda. Seolah-olah mereka telah menemukan tuan mereka, makhluk mayat hidup berpangkat rendah yang sebelumnya telah dipanggil mulai berkumpul di 3 arah ini juga. Segera setelah itu, mayat hidup menjadi semakin teratur di bawah perintah 3 ksatria. Hasilnya, Ye Guyi merasakan tekanan yang bahkan lebih besar. Sebagai pemilik jiwa bela diri malaikat, dia telah melakukan lebih banyak penelitian tentang jiwa bela diri jahat daripada hampir semua orang. Secara alami, dia tahu makhluk apa itu. Ini adalah ksatria maut, makhluk mayat hidup yang secara alami berada pada tingkat kekuasaan jiwa kaisar. Ye Guyi tidak akan takut akan Death Knight tunggal. Setelah semua, menjadi seorang kaisar jiwa sendiri, dia percaya diri pada kemampuannya untuk memurnikan mereka menggunakan kemampuan malaikatnya. Namun, 3 Death Knight muncul sekaligus. Tidak hanya mereka sekuat jiwa kaisar, mereka bahkan bisa memerintahkan makhluk mayat hidup lainnya dari pintu spektral untuk membentuk pasukan sejati. Pada kenyataannya, dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, jiwa bela diri unik yang ditinggalkan Electrolux tidak lebih lemah dari kekuatan gabungan 2 jiwa bela diri lainnya. Alasannya sangat sederhana, demiplan spektral yang ditinggalkan Electrolux untuk dipanggil dengan mudah adalah 1. Tetapi yang lebih penting adalah kekuatan spiritualnya yang kuat. Di dunia dari mana Electrolux berasal, kekuatan spiritual adalah faktor utama yang menentukan kekuatan sihir, serta durasi penggunaannya. Saat menggunakan jiwa bela diri Necromancer yang unik, kekuatan sejatinya adalah pada tingkat sage jiwa. Selanjutnya, dia sekuat jiwa sage jahat, untuk Bud. Ini adalah kemampuan yang tidak bisa dia gunakan di tempat terbuka, tetapi yang bisa dia gunakan sebagai Tang Wu. Pada saat ini, bahkan Penatua Suan yang jauh tercengang, apalagi para penonton yang melihatnya.
Dia juga tidak dapat memahami bagaimana Huo Yuhao dapat menggunakan kemampuan Master Roh Jahat, yang tetap diisi dengan elemen cahaya. Ekspresi Ye Guyi menjadi semakin jelek untuk dilihat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya berkurang dengan cepat ketika dia membunuh makhluk-makhluk spektral ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan dihancurkan oleh sejumlah besar makhluk spektral yang dia dapat dengan mudah kalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Lebih jauh lagi, ada pertanyaan yang terlintas di benaknya, mengapa makhluk-makhluk spektral ini tidak takut pada jiwa bela diri suci saya? Tidak ada lagi makhluk mayat hidup yang muncul dari spektral door. Namun, bahkan yang tersisa di atas panggung meninggalkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. 3 ksatria kematian dengan dingin menatapnya saat mereka memerintahkan bawahan mereka. Selain itu, mereka kadang-kadang akan memadamkan lampu kematian untuk menghidupkan kembali makhluk mayat hidup yang sudah dia bunuh. Sepertinya dia telah memasuki siklus kematian dan kelahiran kembali yang tidak pernah berakhir. Pada saat yang sama, mantra yang dalam yang penuh dengan aura misteri sekali lagi terdengar. Mantra ini datang langsung dari spektral door yang sangat besar, yang bergetar hebat pada saat ini. Sejumlah besar cahaya keemasan hijau mulai berkeliaran di sekitarnya, dan pintu spektral secara tak terduga mengembang lagi. Tidak baik, ekspresi Ye Guyi tiba-tiba berubah. Apakah dia akan menggunakan langkah yang lebih kuat? Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia akhirnya mulai menyesal mengungkapkan malaikatnya hari ini. Namun, penyesalan ini hanya berlangsung sesaat sebelum pergi. Jika bukan karena tekadnya yang sangat kuat, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan malaikatnya. Ye Guyi dengan bangga mengangkat pedang panjang di tangannya, mengeluarkan peluit tajam saat dia melakukannya. Segera setelah itu, Seven Star Sword tiba-tiba terbakar. Pedang, yang sepenuhnya terbuat dari logam langka, tiba-tiba mulai meleleh karena kekuatan jiwa suci Ye Guyi. Selain itu, cahaya emas suci yang dipancarkannya mulai berubah menjadi merah keemasan. Bola cahaya yang sangat besar muncul di belakangnya, dan sayap putihnya yang murni mulai mengembang. Namun, sepasang sayap baru ini tidak sepaktil yang sebelumnya. Sebaliknya, mereka terbuat dari cahaya. Meski begitu, makhluk mayat hidup yang terbuat dari cahaya dipenuhi dengan rasa takut, sampai-sampai mereka gemetaran dengan sepatu bot mereka. Bahkan para ksatria kematian dibiarkan dalam kondisi yang sama, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk melawan. Cincin jiwa keenam hitam pekat Gai-Gai perlahan mulai naik di atasnya. Selama proses ini, cincin jiwanya mulai melepaskan cahaya kemerahan keemasan yang sama yang datang dari tubuhnya, sebelum perlahan-lahan menyatu dengannya. Longsword yang meleleh di tangannya dan cahaya yang datang dari tubuhnya membeku bersama, membentuk pedang besar sepanjang 3 meter. Rasanya seperti cahaya yang datang dari pedang emas kemerahan ini ingin menembus surga dan bumi itu sendiri. Ye Guyi membuatnya bergerak. Dia mengambil langkah maju di udara dan berputar, menyebabkan pedang besar di tangannya menari-nari. Keempat sayap malaikat di belakangnya berkedip dengan cahaya, membuatnya tampak sangat cantik. Ini adalah keterampilan jiwa keenamnya, Angelic Dance. Dengan mengandalkan kekuatan jiwa bela dirinya, Ye Guyi mampu dengan paksa membawa dirinya ke tingkat kekuatan dekat dengan tubuh sejati jiwa sage untuk waktu yang singkat. Pedang suci di tangannya telah berubah menjadi pedang matahari suci, dan setiap makhluk mayat hidup yang disentuhnya segera berubah menjadi debu. 3 ksatria kematian dengan cepat berkumpul dan menyerang tanpa takut ke arahnya. Namun, mereka bahkan tidak bisa bertahan 3 detik melawan Holy Sun Sword sebelum diuapkan oleh cahayanya yang menakutkan. Tanda pisah. Di bawah panggung, Douluo berjudul dari Gereja Roh Kudus mulai mengungkapkan ekspresi panik di wajah mereka. Jiwa bela diri jahat mereka sebenarnya mulai bergetar sedikit karena gadis muda ini, yang bahkan bukan sage jiwa. Tidak heran kalau malaikat itu dikenal sebagai musuh terbesar mereka. Ini terlalu kuat. Begitu dia membunuh Death Knight terakhir, Ye Guyi dengan keras mengalahkan keempat sayap di punggungnya. Sejumlah besar cahaya suci muncul dari tubuhnya, dan dengan tangan mencengkeram pedangnya, dia melompat ke udara. Cahaya merah keemasan dari pedangnya memenuhi langit, dan dia meluncurkan tebasan yang sangat kuat ke arah pintu cahaya yang sangat besar. Wajah lembutnya dipenuhi dengan tekad yang teguh. Pada saat yang tepat ini, cahaya dalam jarak 50 meter yang mengelilingi Ye Guyi dan Spectral Door mulai berputar, menyebabkan semuanya menjadi buram. Tidak ada orang dari dunia luar yang bisa melihat apa yang terjadi di atas panggung. Hanya Ye Guyi yang bisa melihat, dengan keheranannya,
bahwa sepasang mata emas besar telah muncul di dalam pintu spektral yang sangat besar. Tepat setelah itu, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat menghantam dunia spiritualnya yang ulet. Tubuh mungilnya bergetar, langsung menghabiskan hampir setengah dari kekuatan yang terkandung dalam Angelic Dance-nya. Sosok emas berjalan mendekatinya. Sosok ini sangat elegan dan cantik tanpa tandingan, dan dipenuhi dengan cahaya yang tak terbatas. Tidak ada aura yang mematikan hadir pada sosok emas ini sama sekali. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar di belakangnya, dan tubuh emasnya yang murni tampaknya dipenuhi dengan kekuatan kehidupan yang tak terbatas. Selanjutnya, Ye Guyi tiba-tiba merasakan aura suci yang datang darinya. Ini adalah aura suci yang agak mirip dengan miliknya, namun sangat tumpul dibandingkan dengan auranya. Dalam sekejap, sosok emas ini menabraknya. Aura Ye Guyi langsung bubar. Pada saat itu, dia akhirnya percaya pada Huo Yuhao. Tidak ada apapun dari apa yang dikatakan Huo Yuhao sebelumnya yang berdampak padanya. Namun, mustahil bagi siapapun untuk memalsukan aura suci, apalagi seorang guru jiwa jahat. Bahkan jejak samar itu hanya bisa dihasilkan oleh orang yang sangat murni. Suara Huo Yuhao sekali lagi terdengar di kepalanya, apakah kamu merasakannya? Iya nih, baik. Keduanya berbincang untuk jangka waktu yang sangat singkat. Tepat setelah itu, arena mengalami perubahan besar. Cahaya yang awalnya diputar di dalam arena tiba-tiba menjadi jelas. Rantai tebal yang tak terhitung jumlahnya melekat pada sabit tajam yang ditembakkan dari spectral door yang bergetar keras. Di sisi lain, Ye Guyi yang sebelumnya sangat kuat sekarang mengambang di udara. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya abu-abu yang mematikan, dan pupilnya telah tumpul. Punggungnya tidak lagi memiliki 4 sayap, tetapi 2. Rantai dan sabit tebal menembus tubuhnya, dengan kuat menguncinya di penjara rantai. Sepertinya dia benar-benar kehilangan jiwanya, dan darah segar yang menetes dari tubuhnya menguap ke dalam aliran udara hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, semua rantai tebal ditarik ke belakang, menyeret tubuhnya ke pintu spektral yang sangat menakutkan. Pintu spektral akhirnya ditutup, namun begitu ia menutup, sepertinya itu berubah menjadi mulut yang mengerikan dan menyeramkan yang mulai mengunyah dengan keras. Seluruh bidang benar-benar sunyi sekarang. Sejumlah besar orang merasa sangat ketakutan, dan mulai berkeringat. Sebuah celah muncul di udara, dan spectral door kemudian menghilang dengan tenang. Di tengah cahaya yang berkedip-kedip, sosok logam setinggi 2,5 meter itu sekali lagi muncul di panggung turnamen. Pada saat ini, panggung benar-benar sunyi. Sosok logam berdiri dengan bangga, tetapi semua orang yang memandangnya merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan aura menyeramkan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menurunkan pandangan mereka saat mereka memandangnya, tidak berani menatap langsung ke wajahnya. Selain itu, murid-murid dalam topengnya yang awalnya berkedip dengan cahaya keemasan yang pucat telah berubah menjadi merah darah. Apakah ada orang lain? Suara mengerikan terdengar dari topengnya. Suara ini menakutkan, sedingin es, dan berisi semacam tekanan yang bisa mengintimidasi jiwa seseorang. Seluruh bidang itu sunyi. Bahkan Ye Yulin, melayang di udara, merasakan wajahnya berkedut. Bahkan pada kekuatannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa jejak ketakutan telah tumbuh di dalam hatinya terhadap pemuda yang tak terduga ini. Seorang guru jiwa jahat, dia sebenarnya adalah guru jiwa jahat yang sangat kuat. Kenapa seorang insinyur jiwa jenius seperti dia seorang master jiwa jahat? Ye Yulin merasa sedih karena pergulatan batin di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa gereja Roh Kudus pasti tidak akan menyerah pada guru roh jahat seperti ini. Selain itu, dia tidak mau menerima guru roh jahat sebagai murid. Tiba-tiba, suara tepuk tangan naik. Huo Yuhao memandang ke arah sumber suara itu, dan apa yang dia lihat adalah sepasang mata biru keabu-abuan yang dipenuhi dengan rasa keindahan dunia lain. Selain itu, pemilik sepasang mata ini adalah wakil pemimpin gereja Roh Kudus. Tepat setelah dia mulai bertepuk tangan, 4 penatua lainnya dari gereja Roh Kudus mulai bertepuk tangan bersamanya dengan semangat dan gairah. Kerumunan di arena sangat besar, dan hanya mereka berempat bertepuk tangan yang aneh, memang. Namun, ini membangkitkan kesadaran semua orang yang hadir. Dia telah menang. Tang Wu, yang mewakili aliansi Dusquater, telah memenangkan turnamen rekayasa jiwa Elite Radiant City. Ye Yulin mendarat di panggung turnamen dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan rumit di matanya. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk menjatuhkan jarum ilahi Sun Moon di langit untuk membasmi orang ini di depannya.
Orang ini adalah seorang insinyur jiwa jenius dan master jiwa jahat jenius pada usia seperti itu. Apakah kekaisaran benar-benar dapat mengendalikannya di masa depan? Terlebih lagi, seberapa besarkah gereja Roh Kudus berkembang di masa depan dengan seorang jenius seperti dia di generasi yang lebih muda? Namun, Ye Yulin tidak berani melakukannya di hadapan 5 jahat titlet Douluo yang menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang diungkapkan Huo Yuhao ke berbagai pusat kekuatan adalah bakat. Namun, masih ada perbedaan besar antara dia dan para insinyur jiwa titlet Douluo dan kelas 9 ini ketika berkuasa. Namun, ia dapat mengandalkan mentalitas massa dan penguasa roh jahat, bersama dengan 3 kekuatan bawah tanah, untuk mengendalikan seluruh situasi. Para penguasa jiwa jahat telah menjadi payung pelindungnya. Senyum acuh tak acuh mulai muncul di wajah di bawah topeng emas. Begitu banyak kejutan menyenangkan telah terjadi hari ini. Huo Yuhao sangat senang dengan penampilannya hari ini. Dia akhirnya merasa seolah-olah dia benar-benar memahami berbagai kemampuan yang dia miliki. Bagaimanapun, dia masih muda. Dia dalam hati berteriak pada dirinya sendiri, panggil aku Huo Yuhao yang selalu berubah. Tangwu aliansi Dusquater menang. Tatapan Ye Yulin yang rumit akhirnya kembali normal saat dia dengan kaku mengumumkan hasil turnamen. Di sisi lain, seketika hasil ini diumumkan, Kamar Dagang Alto dan Aliansi Umum, yang semula tidak senang, sekarang benar-benar diam. Tanpa diduga, tidak ada yang melompat untuk mengikuti hasil turnamen.